syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan yang sangat saya cintai semuanya, saya tidak mengatakan saya adalah lebih pintar dari Bapak sekalian, cuman kebetulan saya dipercaya untuk mentransfer knowledge kepada kawan-kawan sekalian dan kawan-kawan berfungsi berperan sebagai penerima. Tapi di lain sisi saya yakin kawan-kawan pasti ada yang lebih dari saya, sehingga saat yang di kesempatan lain kawan-kawan lain memberikan pemahaman kepada saya tentang sesuatu yang lain. Jadi saya mulai saja yang sudah punya bahan yang saya sudah beri supaya dibuat hard copy-nya ya, yang sudah menerima soft copy dari saya. Karena yang bahan yang dari soft copy itulah yang akan saya terangkan semua nanti. Memang perlu uraian dari saya, kalau dibaca aja mungkin sulit memahaminya, tapi dengan saya uraikan insya Allah bisa. Bagi yang merasa diri terlambat, nggak masalah. Nanti kelas kita ada habis materi ini, kelas berikutnya ada lagi. Kan kita terus akan menyampaikan materi-materi ini. Dan kemudian yang kedua, bagi yang tertinggal, saya akan memposting di YouTube saya langkah-langkahnya yang sudah ada di YouTube itu kata benda. Jadi bagi yang tertinggal, silakan kata benda, kata kerja bentuk lampau sudah saya posting dan nanti mungkin akan saya tambah terus kalau ada waktu saya akan posting terus. Jadi bagi kawan-kawan yang belum memahami materi yang sebelumnya, jangan takut dan jangan cemas. Saya selalu bersama kawan-kawan sekalian. Nah, saat ini saya akan lanjut dulu demi keadilan bersama. Saya lanjut lagi. Kemarin kita sudah sampai kepada KKSAD pola fa'ala. Ya, kemarin KKSAD pola fa'ala. Hari ini kita KKSAD pola turunan. Untuk pola turunan semuanya gampang. Yang kemarin pola fa'ala. Jadi kita kemarin ada di pola kelihatan ya, kelihatan. Udah kelihatan. Oke. Nah, ini KKL pola fa'ala. Apa itu maksud pola? Pola fa'ala adalah perwakilan dari semua huruf yang mengapakan 3 huruf. Nah, makasih. Pola fa'ala. 1, 2, 3 huruf. Itu setiap akar kata yang 3 huruf yang belum ada tambahan huruf itu namanya pola fa'ala. Nah, pola fa'ala KKL-nya saya buat di sini, di sinilah KKL-nya. Ini KKL. Ini KKSAD. Maka pola KKL ini fa'ala di sini menjadi 3 kemungkinan, 3 macam. Ada kemungkinan 3 macam. Ada pertama yaf'alu, ada yang kedua yaf'ilu, ada yaf'ulu. Buka materi ya. Yang sudah punya materi, buka materi. Yaf'ulu. Apa bedanya? Hanya bedanya 1 huruf keduanya berbaris fathah, 1 berbaris dhamma. Semua akar kata yang saya sebut kemarin pola fa'ala. Kadaba, daraba, sapaka, katama, kataba, semuanya. Nah, dari semua banyak akar kata tadi, ada 3. Nah, misalnya, saya ambil contoh ja'ala. Ja'ala. Maka dia untuk KKSAD-nya fathah. Ini adalah ini rumusnya, fathah. Kemudian ada lagi yang kasrah, misalnya kadzaba. Kadzaba, ini kasrah. Berarti ini termasuk rumusnya ini. Nah, ini kasrah. Mohon maaf, yang lain di mute, bisa nggak? Biar Ustadz, biar kita nggak terganggu. Oke. Terima kasih. Lanjut Ustadz. Nah, kalian yang ketiga kataba. Kataba. Nah, ini doma. Berarti dia katanya yaktubu. Ini kemarin ya. Jadi kalau kita buat KKSAD-nya ini menjadi ya jalu. Ya, ini rumus kemarin ya, rumus. Di materi lihat di halaman ini. Di materi lihat di halaman halaman materi KKSAD ini, halaman 7, halaman 7. Halaman 7. Halaman 7. Halaman kucingnya, kucing. Maaf, ada kucing, aduh. Tolong. Aduh, sebentar. Kucing. Maaf ya. Ini sebentar, kucing. Oke, maaf. Oke. Ini halaman 7 itu contoh KKSAD. Yang kata apa ada punya semuanya? Sudah punya semuanya?
Abang punya, Bang? Saya nggak punya. Oh, kemarin saya sudah kirim apa? Saya kirim kemarin PDF-nya. Itu belum Hari dimasukin ini, ke grup. Udah di grup sudah ada, Bang Yusuf. Ada, maksudnya Umi Ripanya yang belum masuk grup. Nanti saya masukin. Udah saya tinggal ini saya print ya. nanti setelah ini saya langsung pergi nanti buat nge-print. Udah, Bini Ripo udah saya kasih kemarin. Udah, tapi belum Udah saya kasih print. kemarin. Nah, ini khataba itu yang mewakili A. Yang ibu, yang I, yang budu, yang U. Jadi bedanya hanya ada di ya budu. Semuanya bentuknya sama. Ini rumus, tengahnya ini ada A, ini contohnya ada I, ini contohnya ya jibu. Nah, ini berarti ini kelompok I. Nah, kemudian yang U ini ya tubuh. Nah, ini U. Nah, semuanya A, I, U itu given. Tidak perlu dihafal. Cukup dibaca di Quran atau di kamus. Di kamus, dalam kamus ini tempatnya. Ingat ya, dalam kamus akar kata dalam tanda kurung. Kataba. Kalau ada buka kamus, coba buka kamus ya. Kataba. Yang sudah baca kamus, tolong dibuka kamusnya di halaman kataba. Buka di halaman kataba. Buka di halaman kataba, nyari di kamus. Pas buka kataba menulis. Nah, menulis, buka kataba. Nah, di kataba. Inilah KKL. Ini KKL dalam kamus. Ini KKL. Lalu yang keduanya di sini ada yak tubuh. Ada yak tubuh. Yak tubuh. Nah, inilah KKSAD-nya dalam kamus. Ini KKSAD-nya. Nah, setiap kata dalam Al-Quran ini given harkat domah ini. Kalau ya mati, ya sukun domah itu rumus. Itu rumus itu ya. Jadi ya ja'alu, yak jibu, ya yak tubuh, yak tumu, itu rumus. Ya, itu sudah tidak berubah lagi itu, sudah pasti. Nah, ini dalam KKSAD. Nah, sampai sini bisa dipahami, itu pola fa'ala. Di yak jibu, yak tumu, itu pola fa'ala semuanya, karena hurufnya belum ada tambahan. Oke, sekarang kita lanjut untuk materi hari ini. Ini review kemarin aja. Review yang kemarin. Kita hapus dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Gurunda. Belum, oke. Udah siap ya ini? Cocok ya? Nah, sekarang kita pola turunan. Kalau sudah turunan, abang lihat buku, itu udah given, Bang. Given ya. Nah, coba lihat. Di ini, sini. Halaman 8 buka, Bang. Yang sudah punya, besok kalau bisa bawa bahan ya, halaman 8. Halaman 8, boleh, Bang? Siap. Oke, nah. Lihat ya, pola fa'ala, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Ini maksudnya yang ini. Ini yang yaf'alu, contohnya yaj'alu, yang yaf'ilu, contohnya yakdibu, yang yaf'ulu, contohnya yaktubu. Nah, sisanya af'ala ke bawah, ini pola ini bentuk KKL. Abang lihat, fa'ala, af'ala, fa'ala, istaf'ala, fa'lala, itta'ala, tafa'ala, if'ala, infa'ala, tafa'ala, itu pola bentuk KKL. Nah, di bawah inilah KKSAD-nya. Ini rumus yang Mohon maaf, fa'ala, bentar Ustadz. Bang Zuma, itu di YouTube suaranya katanya nggak ada. Itu kata netizen, Bang Zuma, di YouTube suaranya nggak ada. Suara saya? Bukan suara YouTube-nya. Oke, siap. Oke, lanjut Ustadz. Mohon maaf Ustadz, ya, biar nanti kita semua. Jadi yang ini adalah sebelah sini ya. Nah, sisanya rumus given, tinggal dihafal. Hafalnya nanti dengan waktu berjalan, nggak usah dipaksain hafal sekarang, tapi dengan berjalannya waktu, insya Allah hafal. Nah, ini contoh pola yang kedua, pola afala. Bentuk lampaunya afala, maka bentuk sekarangnya pasti yu'ilu.
Apa rumusnya? Ini doma, sukun, kasrah. Udah pasti. Yuf'ilu. Sementara di belakangnya sama. Yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna. Tuf'ilu, tuf'ilani, yuf'ilna. Tuf'ilu, tuf'ilani, tuf'iluna. Tuf'ilina, tuf'ilani, tuf'ilna. Tuf'ilu, nuf'ilu. Nah, lihat itu. Nah, itu rumus. Nah, itu nggak perlu dia tinggal di jalannya aja nanti. Yuf'ilu. Ada di buku abang kan bang, di materi ada ya. Bagi kawan-kawan yang sudah saya kirim materi kemarin, ya mohon dicetak bukunya. Karena kemarin begitu saya dapat, langsung saya tanpa membuang-buang waktu, jedahnya mungkin 1 menit, 2 menit, langsung saya kirim ke kawan-kawan semuanya. Dan alhamdulillah ketemu dia. Jadi asisten saya menemukan bahwa masih ada. Takutnya saya nggak ada. Nah, dengan adanya ini lebih gampang lagi. Jadi yuf'ilu. Untuk yang lain gimana? Nah, kita buat contoh satu. Mungkin ini sambil disebut aja ya. Saya kasih contoh yang pola apalah. Anzala. Ini pola apa ini? Anzala pola apa itu? Ayo, suara. Anzala pola apa? Pahala. KKL. Pola apa ini? Anzala pola? Ada tambahan huruf? Kok ada alif? Nazala. Ya. Pola apa? Pola Af'ala. Ah, berarti rumusnya doma sukun kasrah. Coba beramai kita bikin. Ini kelasnya kelas istimewa nih saya, jadi nggak perlu banyak ngomong. Jadi tinggal ini apa nih? Yunzilu. Yes, yunzilu. Ya, tahu kan? Nah, tinggal masukin aja. Yunzilu, yunzilani, yunziluna, tunzilu, tunzilani, yunzilna, tunzilu, tunzilani, tunziluna, tunzilina, tunzilani, tunzilna, unzilu, munzilu. Nah, ya di rumusin. Pola-pola coba lihat. Yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna, tuf'ilu, tuf'ilani, yuf'ilna, tuf'ilu, tuf'ilani, tuf'iluna, tuf'ilina, tuf'ilani, tuf'ilna, tuf'ilu, nuf'ilu. Ini rumus sama. Ini kan rumusnya. Nah, ini kan rumusnya. Nah, di sini saya buat rumus. Ini bulat-bulat ini karena komputer nggak ada. Jadi ini bulat-bulat pengganti tanda yang rumus bulat ini itu pengganti X. Nah, apa dengan X? Karena kalau diketik ini jadi huruf X itu, makanya dibuat bulat. Nggak ada simbol yang apa. Ini sukun, ini fathah, domah, kasrah, domah. Ini mewakili yang ini. 1, 2, 3. Ini dia. Lalu di belakangnya domah. Ini domahnya. Ini domahnya. Ini domahnya. Ini domahnya. Nah, ini dia. Nah, sisanya huruf ya, ta, ya, ta, a. Itu huruf tambahan, itu yang menjadi huruf tanda-tanda kata kakek sadenya. Itu tanda kakek sadenya. Ini huruf ya, ta, ya, ta, ana. Kalau ini domah, yu, tu, yu, tu, uyu. Nah, itu unu. Kalau domah sampai ke bawah domah, kalau fathah sampai ke bawah fathah. Itu pola af'ala. Masuk ke besok tadi. Ada pertanyaan? Mana? Ada pertanyaan? Yang ketinggalan ini nanyain itu pelajaran kemarin tuh. Ya, kemarin ya. Ada pertanyaan? Atau kita buat satu aja ya. Kita buat selesaikan satu apa. Jadi bagi yang tertinggal kemarin ataupun apa bisa kita kejar ya. Kita lengkapi satu. Ini saya hapus ya. Hapus. Oke, tapi satu tempat, satu apa. Kita sama-sama bikinnya. Mudah-mudahan cuma satu ini aja, sisanya kita terangin aja nanti. Kita sudah berada di pola yang kedua, pola af'ala. Alhamdulillah. Sekarang kita ambil contoh pola af'ala tadi, anzala. Ini pola apa ini? Ini dalam Bapak Latin ini bisa juga afsada, itu pola af'ala. Banyak contoh pola af'ala. Afsada bisa juga akhraja. Pola af'ala ya, Ustaz. Ya, akhlaka,
Banyak nih. Yang ada huruf alif di depannya itu pola-pola itu. Anjala, ini alif sukun, alif sukun, alif sukun, alif sukun itu pola-pola. Nah, kalau pola-pola rumusnya apa tadi? Apa rumusnya? Menjadi yun doma sukun kasrah menjadi yunzilu doma sukun kasrah. Dah, sekarang Huma. Pakai rumus Huma. Apa jadinya? Yunzilani. Yunzilani. Yunziluna. Yes, yunzilu. Gampang kan? Yunziluna. Nanti kalau banyak lampuran, ketemu nanti ini. Yunziluna. Kalau, sorry. Iya. Tanjilu. Iya, jadi pakai Tanjilu. Tanjilu. Doma. Tanjilu. Tunjilu. Kalau Huma? Tunzilani. Yes. Oh, baru ningan Tunzilani. Kalau Huna? Hunna ya. Yanzilna. Lagi, bukan Tunzilna. Yanzilna. Bukan Tunzilna, apa? Bukan. Oh, Yunzilna. Yun. Oke. Maaf ya, ini kita ke bawah nih. Yunzilna. Oke, Yunzilna. Nah, kemudian kalau dia anta apa dirinya? Yunzilu juga ya, Anzilu. Apa? Un. Anta kan Tunjilu. Tunjilu. Tun, ini tak semua nih. Ya, antum apa? Kalau antum Tunzilani. Tunzilani. Abang gimana bang? Abang ditinggalin Marifa nih bang. Antum apa tuh? Tunziluna. Tunziluna. Anti. Tunzilina. Tunzilina. Antuma. Tunzilani. Oke. Tunzilani. Antuna. Tunzilna. Apa? Tunzilna. Oke. Tunzilna. Nah, kalau Ana, sini ya. Unzilu. Ana, apa? Unzilu. Nahnu. Nunzilu ya. Ingatan fathah lulu itu baris Bang ya. Budi mana ya? Bang Budi maksud saya. Nah, jadi Yunzilu, Yunzilani, Yunziluna, Tunzilu, Tunzilani, Tunzilna, Yunzilna, Tunzilu, Tunzilani, Tunziluna, Tunzilina, Tunzilani, Tunzilna, Tunzilu, Tunzilu. Nah, coba kita lihat langsung ke Al-Quran. Kayak apa sih tampilan Al-Qurannya? Kita cek satu. Benar nggak teori ini? Coba kita buka ayat. Buka ayat. Bentar. Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Al-Baqarah ayat 3. Coba Al-Baqarah ayat 3, buka. Al-Baqarah ayat 3. Coba uraikan. Al-Baqarah ayat 3. Ada kata-kata yunfikuna. Wa mimma razaqnahum. Yunfikuna. Katanya Coba yunfikuna. Nafkah.
Apa? Nafaka. Oke, 4 poin. Kita turut metode kita menurut poin 4 poin. Pertama, bentuk dulu. Bentuknya apa? Bentuknya kita tahu KKSAD ya. KKSAD. Di mana kita tahu KKSAD-nya adalah di huruf U ini sama wawuna ini kita tahu KKSAD. Huruf ini yang menginformasikan dia bentuknya KKSAD. Itu dia KKSAD. U sama wawuna. Lalu pelakunya siapa? Pelakunya adalah huruf yang sama. Dari mana kita tahu huruf KKSAD? Dari huruf yau, yu, sama una. Itu juga yang mengatakan pelakunya siapa? Hum. Mereka. Jadi ini satu orang ketiga, ini jumlah banyak. Jadi orang ketiga berjumlah banyak, menjadilah hum. Itu dia. Lalu akar katanya apa? Nafaka. Oke. Nafaka. Nah, polanya apa? Polanya Fa'ala. Sukun kasrah. Doma sukun kasrah. Polanya Af'ala. Af'ala. Artinya apa ini pola fala? Berarti mencari di kamus, cari kata-kata nafkah, cari akar kata. Ini tempat kita buka kamus. Nah, nafkah. Bertemulah kata-kata nafkah. Cari di nun. Ketemu. Ini misalnya ada KKSAD-nya. Lalu di bawahnya berlobang. ini pola fala. Karena dia bukan ini yang diminta, cari yang anfaqah. Coba buka bang, siapa yang sudah Infak. Buka Infak. kamus. Yang sudah punya kamus buka. Yang punya kamus, Mas Yusuf udah buka kamus. Cari nafkah. Nah, nafkah buka. Nafkah. Buka nafkah. Buka kamus sudah bisa kan? Buka nafkah, Bang Duzuma juga buka kamus, Bang Duzuma, nafkah, buka nafkah. Kita buka kamus sini aja lihat ya, kita nggak usah lihat semuanya, lihat sini aja. Mestinya buka kamus gini aja. Nah, nama nafasa. Nah, udah kelewat ini belum? Buka kamus ini belum, ini sudah, berarti ini halamannya. Nah, jadi sini. Keluar artinya Ustadz. Nah, halaman berapa tuh? Saya pakai aplikasi. Oh, kok coba ditayangkan sini, coba buka. Layang ditayang. Ya, bentar. Ini tapi dari Google, bukan dari kamus aplikasi. Iya, soalnya ada kamus aplikasi. Bentar, ada kamus aplikasi, bentar. Kalau keluar artinya jauh sekali itu. Ya, bentar. Ketemu Bang Cuma, ketemu halaman berapa Bang Cuma? Bentar Gurunda. Saya masih nafasa yang muncul. Bang, coba ini Bang, lihat Bang. Bang, cara muka kamus Bang. Ya. Nah, pada saat non, kan tahu nih non ya, non huruf pertama. Lihatnya sini aja Bang. Huruf keduanya fa, ini huruf keduanya baru ta, berarti belum. Ini huruf keduanya ta, belum. Ini huruf keduanya ja, naja, belum. Nah, terus huruf keduanya naha dengan nafa mana duluan? Naha dengan nafa mana duluan? Naha dulu. Oke. Napako itu benar nggak di kamu saya Pak Ustadz? Napako itu munafik. Iya, bentar, bisa bantu. Jadi ini sebentar ya, bentar saya jawab. Naha, berarti ini adalah huruf terakhir di bawah. Ini huruf terakhir di bawah, ini huruf pertama di atas, ini terakhir di bawah, ini terakhir di atas. Berarti nahala ini terakhirnya masih naha, kita masih butuh nafa. Balik lagi nada, balik lagi nada, balik lagi nasa, balik lagi nasa, belum lagi nasa, masih nasa, balik lagi naza, belum lagi naha, belum nafasa, nafasa belum. Nah, ini sudah lewat, ini belum. Berarti ini dia. Nah, halaman berapa Bang Yusuf? Halaman 463. Yes. Ketemu. Nah, coba kata-kata nafkah cari. Apa arti nafkah? Munafik. Mana? Nggak ada munafik. Sesuatu yang habis. Nah, itu dia. Tadi. Sesuatu yang habis. Nah, sesuatu yang habis itu Bang, itu pola fa'ala. Sementara yang kita butuhkan adalah pola af'ala. Maka kata yang diperlukan di sini adalah anfaka. Jadi ke bawah anfaka. Nafaka ada arti lain. Nafaka artinya lain. Nah, ketemu anfaka.
Anfakah itu dua pilihan kita. Laki-laki memiskinkan diri atau menafkahkan atau membelanjakan harta. Coba lihat di bawah, Bang. Anfaka rajulu atau anfakal mal, yang berkaitan dengan harta, membelanjakan atau menafkahkan. Maka yunfikuna kita terimakan mereka akan atau sedang menafkahkan. Mereka sedang, kita buat penuh dulu, atau akan, nanti dalam terjemahannya baru kita buang sedang akan, dengan sesuai dengan grammar bahasa Indonesia. Nah, nafkahnya apa artinya, Bang? Nafkah? Nafkah Sesuatu yang habis. Sesuatu yang habis. Nah, sekarang cari anfakahnya ke bawah. Cari anfakah ke bawah. Anfakah laki-laki memiskinkan diri dengan memberi. Oke, satu lagi ke bawah. Anfakal mal menafkahkan. Menafkahkan harta maksudnya ini. Mana yang lebih cocok berdua? Jadi kita baca teksnya. Menafkahkan. Nah, jadi gitu kan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang kami rizkikan mereka memiskinkan diri atau mereka menafkahkan. Iya. Mereka menafkahkan. Nah, gitu maksud cara menerjemahkan nanti. Ada dua pilihan kita kan. Nah, kita pilih yang terbaik. Paham ya? Insya Allah. Nah, kita kalau belum puas, coba yang punya kamus ini. Yang punya kamus ini siapa? Abang udah tiba, Bang? Belum, Gurunda, belum. Ya. Udah 3 hari ini, Bang. Udah 4 hari ya, Bang. Pesan masa belum juga? Itu dia, Lazada. Hah? Saya pesannya di Lazada, Gurunda. Oke. Sekarang kita cari sama carinya. Cari nafkah. Ini kita membandingkan ya nafkah. Nafkah di sini, nafkah. Nah, ini sama. Cara mencarinya sama. Ini non. Nah, kita cari di nafkah. Ini nabah, nabada, napa belum, sampai kedua napa, masih napa. Ini napa, naza, nada, belum, napa, belum, naza, belum. Ini karena ini banyak pokoknya. Napa, nih. Napada, belum. Nafala, lam dengan kaf mana duluan? Saya share ya. Saya share, ini ada Ustadz. Bentar. Oke, silakan. Nah, ini nafkah. Nafkah habis. Kalau anfakah menjadi miskin atau habis segala miliknya atau membelanjakan. Mana Pak? Bentar, tadi mana hilang dia? Ini nih. Nafkah. Anfaqa yunfiqu, membelanjakan, menggunakan, menghabiskan harta atau waktu. Ya. Itu membelanjakan yang bisa cocok. Nafaqati laku laris. Dia lebih cocok membelanjakan. Membelanjakan ya, Mbak? Ya. Tapi di sini saya lihat. Iya, membelanjakan. Saya lihat kelemahannya di kamus ini. Kita tidak tahu akar katanya apa, ujung-ujung kita udah dikasih tahu ini loh artinya. Sebaiknya tetap pakai kamus dan tetap berdasarkan akar kata mencarinya. Sebenarnya di vocab. Sebenarnya Bu, jangan adalah. Tetap mencarinya dalam akar kata. Belum. Ya. Oke. Bang Ahmad Riyadi, di mute sebentar Bang Ahmad Riyadi biar tidak noise ke dalam. Biar kondusif. Terima kasih. Ketemu semuanya? Yang Pak kamu ketemu? Mbak? Sudah ketemu? Kalau saya sih di kamus yang tadi aja, Gurunda. Masih ada. Oke, nggak apa-apa. Sementara nggak apa-apa. Yang lain udah ya? Nah, sekarang saya kasih contoh satu lagi deh. Satu lagi cari di ayat. Satu lagi. Saya kasih ayat. Tolong Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat ayat 77. Ayat 77. Di ujungnya awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusiru nawama yu'linuna. Coba yu'linuna. Ini hapus boleh? Ini hapus boleh?
Ini sapu saya, ini aja ya. Nah, jadi selalu 4 poin itu jangan lupa. Yu'linuna. Oke, sama-sama kita. Ketemu ayatnya kan? Dia ayat mana tadi? 77 Pak Ustaz. 77 yu'linuna ya. Yu'linuna. Coba kita ulangi sama-sama. Yu'linuna. Alana. Yu'lina. Oke. Nah, kita mulai berurut. Bentuknya apa? KKSAD. Oke, bentuk. Kenapa teratur? Kita supaya kita menerjemahkan juga teratur. Jangan loncat kata-kata aja kan tahu dulu. Pokoknya bentuknya dulu deh. KKSAD. Nah, dari mana kita tahu? Dari ya, waw dan nun. Huruf inilah menyatakan KKSAD gabungan. Ini orangnya, ini jumlahnya. Di depan adalah orang ketiga, jumlahnya banyak. Berarti kita tahu Z. Pelaku Z. Pelakunya hum. Dengan demikian kita sudah tahu artinya mereka sedang atau akan. Biar apa adanya dulu deh, bentuk asli dulu. Sedang akan ngapain? Bla 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 bla. Nah, kita tahu akar katanya apa? 3 hurufnya? Alana. Gampang sekali kan? Nggak ada yang susah kan? Siapa yang bilang susah? Alana. Oke? Buka kamus Alana. Cari dulu kamus. Buka kamus Alana. Coba buka kamus Alana dulu. Temukan kata-kata Alana dulu. Ayo semuanya yang sudah pakai kamus, kalau nggak pakai kamus rugi. Alana. Nah, buka kamus, perhatikan saya buka kamus. Di sini cari Abba. Abba dengan ala mana duluan? Duluan Abba. Buka belakangnya. Ata belum. Aja belum. Ada belum. Kita butuh huruf L kedua. Aza belum. Ara belum. Ara belum. Aza belum. Asya belum. Ada belum. Dia ada huruf keduanya. Ata belum. Aka belum. Aka belum. Ala sudah. Tapi alama. Ini paling bawahnya. Huruf ketiganya nun. Belum. Balik lagi. Udah kelewat. Berarti ini dia. Cari alana dalam tanda kurung. Yang tidak kurung nggak usah perhatikan. Yang tidak ada kurung nggak usah perhatikan. Ini. Alana ketemu ini. Ini dari luar kurung nggak usah perhatikan. Ini masih akar kata alama ini. Alana. Ketemu alana. Coba baca bang. Alana itu artinya apa bang? Bang Juma. Artinya alana. Halo? Tidur itu Bang Juma tidur. Alana apa artinya bang? Alana. Pekerjaan apa? Pekerjaan nyata gitu. Pekerjaan itu nyata. Iya, gitu. Ya pekerjaan nyata. Nah, itu kalau pola fa'ala. Sementara yang kita butuhkan adalah pola apa polanya nih? Domah, sukun, kasrah. Pola af'ala. Pola af'ala. Artinya apa pola af'ala ini? Kita butuh alana dalam bentuk af'ala berarti alana. Ini huruf yang huruf yang mengartikan yulinu ini alana. Maka abang tarik ke bawah. Tarik ke bawah bang. Iya. Cari ke bawah alananya. Cari ke bawah alana. Cari ke bawah. Udah. Ketemu di sini alana. Tapi yang alananya apa sih? Apa memberitahukan atau menyiarkan. Jadi kalimat sini artinya adalah mana itu tadi? Nah, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Dan apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tersimpan dan apa yang disiarkan, diberitakan, dinampakkan. Nah, itu tersiar, menyiarkan. Dan mereka menyiarkan pekerjaannya. Kan gampang amat menerjemahkannya, Bang. Gampang kan? Pak Ustadz, kalau memberitahukan boleh, Pak Ustadz? Boleh. Memberitahukan boleh, menyiarkan boleh, memberikan peringatan boleh. Mana yang lebih cocok nanti? Mana yang lebih cocok? Ini kan berlawanan dengan yusiru. Yusiru itu menyembunyikan, mensirkan. Nah, lawannya apa? Berarti memberitahukan, bisa menyiarkan. Itulah pola af'ala. Jadi pada saat menerima, kalau mencari kata you, berarti ini polanya pola turunan. Jangan diterjemahkan di akar katanya, tarik ke bawah. Oke ya? Paham ya? Insya Allah. Satu lagi saya kasih.
Satu lagi. Nah, biar mantap. Saya ketemu satu lagi. Mungkin di bentar ya ayat-ayatnya. Sebentar. Dia di ujung-ujung tuh bantu juga nyarinya kan. Dia akhir-akhir ayat banyak dia. Dia akhir-akhir ayat banyak dia. Di akhir-akhir ayat dia banyak. Ya'lamuna, musyrikuna, muslimuna, mukhlisuna, ta'lamuna, ya'maluna. Nah, itu semuanya kayak tadi itu. Tahtaduna, ta'maluna, takfuruna. Nah, coba bayangin. Tashkuruna. Aduh, berapa persen? Tinggal pocketnya aja lagi. Nah, gini, biar cepat. Ini aja. Ketemu kata-kata sapus ini. Sapus ini. Coba kerja satu-satu. Satu-satu menjawab. Nah, ya. Saya kasih tuh siruna. Tuh siruna. Oke, udah kan? Bentuknya apa, pelakunya apa, kata-katanya apa, polanya apa, sampai artinya apa. Coba, siapa yang jadi volunteer? Boleh saya, Pak Ustadz? Boleh, silakan Pak Deddy. Silakan, apa? Bentuknya apa? Oke, untuk bentuknya adalah KKSAD. Dari mana hurufnya? Huruf apa? Dari huruf ta, waw, dan nun. Ah, tu ini ya? Iya, betul. Lalu ini. Oke. Waw dan nun. Ini bentuk KKSAD. Itu ciri KKSAD itu. Oke, pelakunya siapa? Pelakunya hum. Ini tu loh, bukan you lah. Antum. Antum. Iya, maaf. Betul. Antum. Betul, maaf Ustaz. Tunggu, yang dua informasi ini kita udah tahu separuh nih. Apa arti separuh nih? Kalian sedang, biar kita penasaran bang ya, akan ngapain? Bla 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 bla. Nah, baru cari kata-kata. Kata-katanya apa? Basyaro. Basara. Nah, buka kamus basara. Polanya apa? Af'ala. Nah, dari mana tahu af'ala? To. Doma. Iya, doma. Sukun. Kasrah. Nah, itu rumus saya. Doma, sukun, kasrah. Itu rumus af'ala itu. Berarti polanya af'ala. Af'ala berarti arti dari kata tersebut buka basara, ketemu basara. Karena ini pola fa'ala, karena katanya bukan ini, tarik ke bawah. Cari absara. Cari absara. Carilah. Cari kata absara. Sama-sama kita. Nah, basara. Oke, basa, bara, baza, basya, batak lewat. Ini belum, ini lewat. Berarti di sini dia. Basa. Nah, cari basa. Nah, ini basura. Nah, ketemu basura. Nah, ini ketemu basura. Jadi kemarin kita bilang kan fatah, fa'ala. Saya bilang kan ja'ala. Fatah. Nanti dalam grammarnya ada 1, 2 yang u dan i kasrah. 2 ini nggak banyak, ini nggak banyak. Yang banyaknya a. Huruf tengahnya ya. Nah, ini kita temu apa? Siapa yang buka kamus, Abang? Bacanya basura. Temu ya, Bang? Basura. Oke? Temu, Bang? Abang yang punya kamus satu, Bang. Temu ya, Bang? Halo, Bang? Ya, Gurunda. Halaman berapa, Bang? Basura Basuranya? Ya. Basura. Halaman 66 kayaknya ya. Oke. Nah, coba lihat basura apa artinya? Basura. Melihat. Kan melihat, mengerti artinya. Kan dalam tanda kurung, Bang. Dalam tanda kurung dulu ambil. Tanda kurung dulu. Basura. Apa artinya? Melihat atau mengerti. Mengerti. Melihat, mengerti kan itu? Iya, Gurunda. Sama kan? Oke. Karena dia berpola fa'ala, berarti bukan kata itu yang dimaksud. Tarik ke bawah, cari yang absara. Absarahu, nah itu dia. Apa artinya?
Apa artinya absara? Melihat juga kan? Iya. Itu pu-nya itu karena turunan itu butuh objek apa? Kalimat infinitif ya, butuh objek, maka ditantokan hu di situ. Kalau hanya absara, melihat artinya melihat. Melihat juga kan? Sama berarti dari induknya. Ya kan? Iya, Gurunda. Sekarang apa beda melihat basara dengan melihat absara? Apa bedanya? Dia punya perbedaan. Kalau melihat basara, hanya melihat sepintas. Kalau absara itu artinya memprototin. Nah, itu yang tidak ada dalam kamus ini. Kan hanya memelihara, Bang. Misinya memprototin. Jadi di sini absara ini artinya melihat dengan tajam. Melihat dengan seksama. Kalau harus tambah kalimat seksamanya. Karena tambahan artinya huruf itu ada, artinya ada penekanan di situ ya Pak Ustadz? Ada tambahan, ada mutu tambahan, jadi tidak hanya sekedar melihat. Iya, ada penekanan ya Pak Ustadz? Ada. Jadi melihat itu dalam bentuk memprototin atau melihat dengan seksama, beda dengan melihat. Kalau melihat, apalagi dengan melihat-lihat. Kalau melihat-lihat lebih parah lagi kan. Melihat-lihat barang di mall, berarti nggak beli. Kalau melihat lebih bagus daripada melihat-lihat. Tapi kalau absara ini memplototin. Jadi melihat itu aja ada 3 tingkat ya. Melihat, sama memplototin. Nah, gitu contohnya. Oke, ada pertanyaan? Itu kalau sudah paham ini, ke belakangnya tinggal 1 kali kibas. Tinggal 1 kali kipas. Bisa diulang polanya Gurunda yang tadi 4 bentuknya. Oke. Ini ya urainya ya. Iya, itu besi. Saya ulang lagi ya. Saya ulang, sama-sama kita ya. Kita dalam menerjemahkan Al-Quran harus ketemu 4 poin. Itu dalam presentasi saya di Lentera Rohani juga saya ulang-ulang supaya ya seberang jangan gampang-gampang menerjemahkan. Saya aja butuh 4 poin baru bisa menerjemahkan. Masa hanya dengan memakai terjemahan bisa langsung mengambil satu kesimpulan kan? Saya untuk menerjemahkan 1 kata ini perlu 4 kondisi yang harus saya pahami dulu. Itu baru 1 kata, belum lagi kata-kata yang lain nanti. Nah, jadi bentuk dulu. Apa bentuknya? Ini tolong urutannya ini diteraturkan ya. Kita sedang belajar Quran, ini teratur. Saya tidak bisa membalik pelaku dulu atau apa dulu. Ini sudah saya presentasikan di depannya Pak Safi Tenyo dan dia mengakui bahwa inilah yang dia tahu, cuman dia nggak bisa mengatakan seperti ini. Dia tahu. Cuman Pak Rizal katanya jauh dan bisa mendelivery. Nah, itu bedanya kita dengan orang pondok semua tahu, tapi dia tidak bisa mengatakan ini bentuk, ini pelaku. Dia hanya dalam bentuk hafalan. Nah, saya harus peserta kami harus menguraikan bentuk dan pelaku. Kemudian akar kata. Kemudian pola. 4 poin ini sekali lagi ya, apapun bentuk kata kerja, 4 poin ini harus mutlak dikuasai. Jangan coba-coba mengartikan sebelum paham. Betul-betul paham. Ragu, coba tanya. Oh, dibentuk saya ragu nih. Apakah dia KKS, apakah KKLAD, KKL, apakah KKSAD, atau kata kerja perintah. Nanti ada hal yang sama bentuknya. Ya, kalau sudah tuh sama warna, sudah tidak ada pilihan lagi. Itu pasti KKSAD. Tu sama warna. Lalu, huruf yang memberikan informasi terhadap bentuk, samalah huruf yang memberikan informasi kepada pelaku. Kenapa? Karena itu rumus untuk KKSAD, ta tambah warna itu antum. Jadi 1 paket tuh. Jadi 2 poin ini Bapak sudah tahu duluan. Dengan tahunya dua ini, separuh dari kata ini Bapak sudah tahu. Apa separuh arti ini? Apa artinya kalian sedang atau akan. Masalah nanti dalam kata bahasa Indonesianya nanti kita belakang kita apakan. Nah, kalian sedang akan ngapain? Nah, ini akar kata. Apa akar 3 hurufnya apa? Basara. Pada saat Bapak sudah tahu akar kata, itu tinggal selangkah lagi menerjemahkan. Buka kamus. Cara mencari kamus sudah bisa, cara apa sudah bisa. Nah, ketemulah di basara adalah melihat. Sementara polanya adalah doma sukun kasrah. Polanya apa? Polanya apa? Af'ala. Artinya apa? Pola ini seolah dia berkata, arti gue bukan kata basara, tetapi yang basara dalam bentuk af'ala. Maka menjadilah dia absara. Jadi kata inilah menjadi
kata tubsiruna. Jadi pelaku antum masuk ke tubsiru, ke Apsara, menjadilah ini dia. Nah, ke Apsara tinggal dibuka kamus, cari di bawah Basara tadi. Kita buka kamus tetap di akar kata, tidak bisa di alif. Oh, Apsara ketemu cari di alif, nggak akan ketemu di alif. Temunya di Basara. Nah, buka kamus. Buka kamus, seperti buka kamus tadi ya, di ba. Nah, buka sini, baya, bafa, bara, barza, basya, kota udah lewat. Ini dia. Basara, oh ketemu basura, oh ya. Saya bilang tadi, patah, domah, tengah ini ya. Ada patah, ada kasrah, ada patah, ada kasrah, ada domah. Dan yang paling banyak patah. Domah dan kasrah itu sedikit. Itu di event aja, kita buka kamus saja nanti. Nggak usah dihafal itu, buka kamus saja. Oh basura, artinya melihat, mengerti. Nah, absaranya artinya apa? Melihat juga, menengok juga. Berarti melihat basara berbeda dengan melihat absara. Melihat basara hanya sekedar melihat. Tapi melihat Apsara betul-betul melihat dengan teliti, melihat dengan seksama. Itu terjemahan kita. Nah, itu yang tidak ada dalam terjemah bahasa terjemahannya. Pasti artinya sama melihat. Padahal makna di sini melihat lebih daripada basara. Nah, itu yang saya maksud, tidak ada terjemahan. Melihat dengan seksama pasti satu kalimat kan? Kan tidak bisa melihat, mestinya begitu, Pak. Atau melihat, nah, mestinya gitu, Pak. Tapi kan nggak ada bahasa Indonesia begitu. Atau melihat. Jadi begitu, Pak. Harus ada tambahan huruf R kah, tambahan huruf H kah, atau tambahan huruf A. Melihat. Nah, jadi begitu, Pak. Pak Ustadz, kalau seandainya diartikan benar-benar melihat, gimana Pak Ustadz? Dalam hati ya, Pak. Nanti diketahui orang, nanti kita dituduh orang aliran sesat, Pak. Soalnya orang-orang ini kan kena nggak paham, yang dia tahu umumnya hanya melihat. Cuma dalam hati kita aja, itu bukan melihat sekedar melihat, tapi melihat dengan penuh seksama. Karena kan tidak semua orang belajar Quran, Mbak. Kalau kita tambahin itu, yang tahunya semua melihat, kok kamu pakai benar-benar melihat ya? Jadi kalau Bapak dengan saya, dengan Bang Juma itu bisa itu. Ya. Tapi kalau Bapak sudah mantap nanti silakan. Sekarang mungkin sementara biar melihat dulu, tetapi dalam hati Bapak ada tambahan kata-kata yang tidak bisa Bapak tulis dalam terjemahan biasa. Yang ada hanya kadang-kadang di hati. Oke, silakan. Yang lain ada pertanyaan sebelum saya lanjut untuk menerangkan sekali pukul 7 nyamuk meninggal. Saya Pak. Silakan. Apakah ini untuk yang kita pelajari sekarang ini selalu berada di akhir ayat? Maksudnya? Kemudian, misalnya ini kan tadi kan kita rata-rata kan, apakah selalu tidak berada? Enggak, di tengah juga ada. Oh begitu, Pak Ustaz. Ya, maksudnya yang paling banyak itu di belakang ayat. Dan KKSAD ini itu paling banyak Al-Quran, Pak. Jadi kalau kata kerja itu saya katakan 100%, KKSAD ini ada kurang lebih 65%, 60-65%. Artinya Bapak pada saat memahami Al-Quran, 65% kata kerja Bapak sudah paham. Tinggal kosakata. Kosakata itu ya nggak bisa lagi campur tangan saya. Itu sudah harus inisiatif dari Bapak-Bapak sendiri, dari kawan-kawan semua itu. Mencari latihan. Kalau Bapak bisa tidak Pak Ustaz? Bisa tidak Pak Ustaz kita ambil contoh yang mana KKSAD-nya itu mungkin di tengah ayatnya atau di awal ayatnya Pak Ustaz? Oh bisa. Oke, kita buka ya. Kita di Al-Baqarah aja. Nah, misalnya. Banyak sekali Pak, banyak sekali. Nah, saya cari dulu ya. Yang dari, misalnya, kalau yang Yas'uluna di belakang kan, kalau yang mulai dari ayat 9, 10 di belakang, 11 di belakang, 12 di belakang, 13 di belakang. Nah, oke, polanya belum pelan turunan ya. Contoh yang lain Mas Alum, oke. Talakahum, yarji'un di belakang, itu semua. Ya ini, ya ja'aluna, ayat 19. Coba lihat ayat 19. Au kasayyibi minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna. Coba lihat yaj'aluna. Itu di mana tempatnya itu? Tempatnya di mana tuh? Di tengah kalimat. Di tengah kan? Di tengah ayat, iya. Siapa yang bisa menguraikan ke saya? Coba, siapa yang bisa menguraikan? Coba uraikan. Bentuknya apa, pelakunya siapa, akar katanya apa, polanya apa. Coba uraikan ke saya. Yaj'aluna. Saya coba Ustadz ya. Silakan.
Ya Jaluna KKSAD ya. Oke. Ya. Terus, Pelakunya itu iya sama Luna. Jadi hum. Ya, terus akar katanya? Ja'ala. Oke, polanya? Jadi af'alu. Af'alu. Bentar, Ustaz. Polanya masih 3 huruf dan patah. Pola? Af'ala. Af'ala? Fa'ala Bapak buka di kamus, ja'ala itu dalam tanda kurung kan, itulah artinya. Coba buka kamus, ja'ala apa artinya? Buka kamus, mulai dari sekarang simpan sebagai vocab. Ja'ala buka, apa itu ja'ala? Buka sebagai vocab. Siapa yang ketemu? Ja'ala. Ayo, ja'ala artinya apa? Mencari kata di kamus, Pak, standarnya itu di bawah setengah menit. Kalau kita tahu cara mencari arti, mencari di dalam kamus. Sudah ketemu, Bang? Ya, Gurunda. Mbak Rifat, ketemu? Apa artinya? Halo? Ya? Ja'ala. Coba yang Ketemu? lain. Ya, siapa yang bisa? Ayo. Kita belajar interaktif, Pak ya. Kita sama-sama hidup suasananya biar aktif semuanya, jangan pasif ya. Makin aktif makin banyak dapat. Makin aktif makin banyak dapat, percayalah. Mas Yusuf, ketemu Mas Yusuf? Mas Yusuf? Iya, ini Ustadz sebentar. Tadi lagi minum obat. Nggak tidur kan? Enggak. Soalnya nuding Mas Juma tidur, tahunya Mas Yusuf yang tidur. Kelihatan Mas Juma yang tidur. Semangat dong. Ayo, apa artinya? Janganlah membikin. Menjadikan. Berarti ya jangan Luna, masukin aja. Pelakunya siapa tadi? Mereka sedang atau akan membuat atau menjadikan. Nah, udah. Nanti kiri kanannya nantilah ya. Pokoknya ya jangan Luna, itulah artinya. Oke ya, semua siap kan? Udah siap semuanya kan? Insya Allah. Oke. Nah, sekarang satu lagi. Yakadul barku yaktapu. Yaktapu itu lihat. Yaktapu. Nah, coba cari. Yaktapu absarahum. Nah, coba cari. Apa arti yaktapu itu? Uraikan. Ayat 20-nya kan ada kan? Yakadul barku yaktapu. Nah, coba. Yaktapu itu sesuai dengan format kita. Bentuknya apa? Pelakunya siapa? Kata siapa? Pola siapa? Coba. Yaktapu. Ini kalau dipahami ini Pak, aduh sudah hampir 50% kata kerja Bapak udah kuasai. Tinggal latihan mencari akar kata. Itu akar katanya kotopa benar nggak, Ustaz? Kotopa. Iya benar. Apa artinya kotopa? Waduh, buka kamus lagi, buka Quran. Oke, buka iya kamus lagi. Kan kamus harus di depan. Aduh. Menjawab harus komplit semuanya. Jadi jangan hanya akar kata diketahui, jangan cuma apa, semuanya diketahui. Dari mulai bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Kotopa. Kalau untuk polanya huwa betul Pak Ustaz. Pelaku itu bukan pola itu. Huwa. Pelaku. Aku ya, Oh huwa. iya, pelakunya huwa. Iya, benar. Kotopa yaktopu. Apa artinya?
Wah, dicari. Khotopa ya. Khotopa ya. Ya, nggak lengkap kamusnya. Nggak ada khotopa. Ada. Khotopa. Ada, coba lihat. Oh, bentar. Waalaikumsalam. Halaman 118. Halaman 118. Ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Yang sudah ketemu saya mohon jadi volunteer, jadi untuk apa artinya? Ayo dong, yang lain dong, semangat dong. Ya. Abang ketemu Bang? Insya Allah. Apa artinya Bang? Yang lain dong Gurunda. Pada tidur semua nanti. Enggak, benar ini. Bang Tony ada, One Channel ada. Apa itu artinya? Ayo, cepat. Yusuf. Ini kamu saya beda Gurunda. 118 kan? Enggak, kan saya kemarin yang itu belum pesan belum yang diganti itu. Ya? Belum diganti. Belum. Oh, atau gini, Bang Yusuf, saya kan kemarin udah tawarkan ada 7 kamus saya tuh. Iya. Saya kirim ke Bang Yusuf, nanti Bang Yusuf distribusi ke yang lain gimana? Boleh. Itu Bang Deddy kan ya? juga mau minta. Boleh. Oh ya, Pak Ustadz, harganya berapa ya Pak Ustadz? Nggak usah tanya harga lah, nanti aja. Nanti harga tuh nomor 415 itu. Iya Pak Ustadz. Oke. Nanti Mas Yusuf kasih alamat saya kirim nanti ya. Boleh. Oke. Tuh, stok lama masih ada 7, jadi biar sama kita. Nah, kalau gitu Bang, abang aja yang mapan Bang Juma, biar yang lain beda kamusnya Bang. Gimana Gurunda? Yang lain kamusnya udah nyerah beda, jadi dia nyerahin ke abang semuanya. Jadi khotopa itu apa artinya dalam kamus? Kata apa tadi? Khotopa itu, yang 118 tadi. Apa artinya? Khotopa di sini malah menjambret artinya lucu. Apanya? Apa artinya? Menjambret. Menyambret. Iya. Menyambret. Nah, makanya lucu aneh. Abang apa Bang? Bukan takut ya sepertinya. Abang apa Bang Juma? Artinya? Khotifa. Khotifa. Ya. Menyambar. Ya, menyambar. Jadi kalau kelima di sini artinya apa? Albarku yakadu albarku yaktafu absarahum. Hampir saja albarku guru itu yaktafu menyambar absarahum, penglihatan mereka. Ini orang munafik nih ya. Jadi menerjemahkan begitu nanti dalam kalimat. Tapi yaktafu dia menyambar. Siapa yang dia buat itu? Albarku. Kenapa albarku? Albarku baris doma. Nah, itu nanti dalam lain-lain itu diterangkan nanti. Jadi Bapak-bapak, semua peserta saya anggap sudah memahami KKSAD yang pola fa'ala dan pola af'ala. Sisanya kemarin sudah saya kirim bahan, tinggal dibuka PDF-nya dan perbanyak. Kalau abang rumah saya sudah punya, bang rumah sudah punya. Jadi untuk sisanya itu given rumus. Buka bangnya fa'ala pasti yufa'ilu. Doma fatah kasra, yufa'ala yufa'ilu, saddaka yusaddiku, misalnya nazala yunazilu. Kalau sudah pakai tasdik, nazala pasti yunazilu, yunazilani yunaziluna, tunazilu tunazilani yunazilna, tunazilu tunazilani tunaziluna, tunazilina tunazilani tunazilna, unazilu nunazilu. Kalau nazala. Kalau misalnya sadaka, yusaddiku, yusaddikani, yusaddikuna,
Tusadiku, tusadikani, tusadikna. Tusadiku, tusadikani, tusadikuna, tusadikina, tusadikani, tusadikna, tusadiku, nusadiku. Ikut aja rumus. Itu rumus tuh given itu. Begitu juga fa'ala. Misalnya contohnya, contoh fa'ala ini coba lihat di Al-Quran. Coba lihat ya. Yang pola fa'ala dulu. Saya ambil contoh pola fa'ala. Coba cari di kata, saya cari dulu ya. Yang pola fa'ala, sebentar. Kita dari 1 sampai sebentar ya. Mana bentuk contoh pola fa'ala? Sebentar Pak Ustadz, saya boleh nanya nggak yang tadi Pak Ustadz? Boleh, silakan. Yang tadi itu pelakunya Hua ya ya benar, Hua. Jadi dia laki-laki tunggal gitu. Iya. Jadi dia laki-laki tadi di situ di kalimat itu karena ada albarku itulah pelakunya. Jadi berarti Guntur itu berjenis kelamin laki-laki. Jadi di dalam Al-Quran nanti semua benda itu ada jenis kelaminnya, ada gendernya. Oh iya, terima kasih Pak Ustadz. Sebentar saya cari dulu mana nih. Karena kalau dicari dan ketemu ya. Di tengah dia. Yang saya ada dulu ya, yang ada dulu deh. Coba lihat ayat sorry ada tuh. Coba yang pola fa'ala, coba lihat di ayat 30. Ayat 30. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini bisa dijadikan tema nih Bang Juma. Ya, ini bisa dijadikan tema. Ini ayat ini sampai ayat bisa dijadikan tema ini berdebat dengan orang apakah Nabi Adam turun membawa dosa atau tidak membawa dosa. Ini yang jadi persoalan di mereka itu kan soalan Adam turun ke dunia membawa dosa. Ini bisa dijadikan topik, ini dasar ayatnya. Jadi di situ ada kata-kata, coba lihat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu. Nah, coba lihat nusabbihu. Coba lihat nusabbihu. Wa nukaddisu. Coba uraikan ini. Uraikan. Nukaddisu, nusabbihu. Nusabbihu. Coba nusabbihu, nukaddisu. Nukaddisu. Coba. Dua ini sama polanya. Bentuknya apa ini? Coba lihat pola fa'ala. Nusailu. Kalau nu depannya siapa tuh? Pelakunya nu. Kami. Coba lihat Kami. Mantap. Oke, sekarang satu ini kita bahas dulu. Yang nusabbihu dulu ya. Bentuk apa itu? Bentuknya KKS. Ade. Oke. Pelaku siapa? Pelakunya Kami. Nahnu. Nahnu. Dari mana tahu kita nahnu? Dari nu. Ini dari nu. Waduh, udah mantap kali ini kayaknya ya. Aduh, ya Allah, ya Rabb, berikan nama kekuatan ya Allah untuk mereka. Terus, ya Allah. Akar katanya apa? 3 hurufnya. Sabaha. Ini apa? Dasa. Sabaha. Polanya apa ini? Polanya ada tasdik. Fa'ala. Polanya apa? Fa'ala. Aduh. Allah. Nah, buka kamus sabaha. Mulai dari sekarang jadikan pocket ya. Setiap kata yang sudah kita temukan simpan sebagai pocket. Sabaha. Oke, sabaha. Apa arti sabaha situ? Sabaha artinya apa? Berenang. Artinya apa? Berenang. Oke kan? Ketemu Bang? Cari di sim, cari di ba, cari ha. Cara muka kamu sudah paham kan? Nanti kata-kata sabaha ini saya terangkan ke Bapak bahwa terjemahan dalam Indonesia ada yang salah. Nah, nanti kalau kita tidak pakai teks asli, waduh nggak bisa kita menerjemahkan.
memanai ayat itu pasti berbeda, dua pasti berbeda. Percayalah Bapak. Saya lihat kan nanti ayatnya. Hah? Oh, belum. Coba di TV yang di. Ini ada live nih Pak ya. Di Abang live Bang. Iya Gurunda. Saya buka dari Abang ya di TV saya. Iya Gurunda. Coba buka ya. Zulkifli M. Abbas ya. Zulkifli M. Abbas. Zulkifli M. Abbas. Buka deh. Zulkifli M. Abbas. Buka Zulkifli M. Abbas. Dari channel Zulkifli M. Abbas ya Bang. Siap. Iya Bang. Iya Gurunda. Oke. Yang mana tuh Bang? Oh itu tuh Batu Sarijal tuh Bapak. Ah itu dia. Oke. Ya langsung. Buka tuh. Oke. Ketemu? Apa artinya? Berenang. Oke, berenang. Oke. Sekarang polanya apa? Polanya? Pola ada tasdid. Iya, itu tadi yang tadi Gurunda. Fa'ala. Pola fa'ala, cari ke bawah. Tarik ke bawah. Ada sabaha itu kan? Ada. Apa artinya sabaha? Tapi di sini kok malah sabaha? Ya sabaha apa artinya? Membajak? Enggak. Coba ke bawahnya. Oh, sorry. Memahasucikan Allah. Nah, itu dia artinya sabaha. Jadi kalau nusabihu apa artinya? Kami memahasucikan Allah. Ya. Nah, itu terjemahkan nanti. Nah. Oke, Bang, bisa paham ya, Bang? Insyaallah. Jadi, wa nahnu nusabihu dan kami. Nah, berarti kalimat situ tuh penegasan, Bang. Kalau misalnya tanpa nahnu, terjemahnya bagus. Wa nusabihu, bisa itu. Tapi kenapa ada nahnu? Wa nahnu nusabihu, itulah namanya penekanan tuh, Bang. Dan kami betul-betul mensucikan dengan memuji nama Engkau ya Allah. Dan berikutnya nukadisu. Nah, coba cari nukadisu lagi. Dengan cara yang sama, cari nukadisu. Bentuknya kakak sade sudah, pelakunya nanu oke, kata-katanya kodasa. Lalu polanya pola fa'ala. Cari, ayo. Waduh, banyak amat dapat ilmu hari ini. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Bang Yusuf, jangan tidur. Siapa yang tidur kali itu ya? Enggak lah, pasti nyimak lanjut. Okay. Kodasa. Yakin nyimak. Wah, ini guru udah mau balas nih. Sahabat kita yang kemarin itu kemana dia? Siapa itu ya? Si Rosid itu? Rudi. Oh iya ya, Rosid Rudi. Kodasa. Nah, kalau kodasa suci berkat, kalau kodasa menjadikan bulan suci, mensucikan lah. Iya, Allah menjadikan bulan suci itu kan dan bahagia. Qaddasallah, ada tentunya qaddasallahu bulana. Nah, jadi Allah mensucikan bulan. Jadi kalau qaddasa itu artinya menjadikan suci. Menjadikan suci kan mensucikan. Ya kan, menjadikan suci, mensucikan. Jadi kalau nukadisu, kami mensucikan laka bagi engkau. Nah, itu dalam terjemahkan nanti. Baik. Nah, ujungnya qala ini a'lamu, udah tahu apa? A'lamu, uraikan itu. A'lamu bentuknya kakek sade, pelakunya ana, akar katanya alima, pola afala. Jadi artinya. Lalu mala, huruf, la, huruf, ta'lamuna, kakek sade, pelakunya antum, akar katanya alama, pola afala. Oh, udah jadi akar kata alama. Jadi kata itu mudahnya Bang diulang-ulang. Alama diulang-ulang, kan itu ta'lamun, hanya merubah pelakunya saja. Nah, itu letak mudahnya. Jadi grammar Bapak atau vocab Bapak di Al-Baqarah sampai katakanlah sampai 100 ayat pertama itu ke belakang itu udah cincau-cincau gitu Pak. Tapi 100 pertama betul-betul Bapak kuasai vocabnya, insya Allah. Ke belakang itu sudah tinggal, kalaupun ada 1-2 kata nggak tahu, tinggal buka kamus, Bapak minimum
90% atau 75% dari ayat belakang itu Bapak udah paham arahnya kemana. Bapak udah paham arah dulu deh. Tinggal tambah satu kata atau dua kata yang belum jadi vocab. Nah, itu caranya menerjemahkan Quran. Jadilah, ta'lamu sama ta'lamu apa artinya, ta'lamuna artinya apa? Latihan kita. Metode saya memang terus terang banyak latihan, Bang. Karena teorinya sedikit. Dengan banyak latihan cepat bisa. Jadi volunteer kita masih ada, kita mulai jam 9 tadi ya. Mungkin ada 15 sampai 20, sudah setengah jam lagi kita. Ta'lamu alama ya. Iya itu, alamu ta'lamu. Uraikan. Sambil bapak-bapak mengerjakan, saya buka sebentar ini sebentar bapak langsung saja saya buka handset saya dulu biar agak apa. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Alamu sama ta'lamu ya. Sebentar. Oke. Alamu. Itu ayat berapa ya, Dek? Tadi kan Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al. Bang Yusuf, itu ayat berapa ya? Ini ayat 30, Al-Baqarah ayat 30. Suaranya nonaktifkan dulu, kameranya nonaktifkan. Maksudnya nonaktifkan dulu supaya bisa download kemudian atau aku. Kita disuruh tadi tugasnya apa? Kata ta'lamu, Bunda. Ta'lamun. Ta'lamu. Al-Baqarah 30. Surah Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah 30. Akar kata yang dicari Alamun yang terakhir itu loh. Nah, itunya alamun itu alama. Ta'lamu sama ta'lamu. Alamun sama kan kata-katanya alama. Bang Yusuf bisa di share nggak ayatnya? Soalnya nggak pegang Quran. Waduh, saya juga ini pegang Quran ini yang kitab, bukan aplikasi. Sebentar. Yang kalau ini alamu ma'ala ta'lamun. Nah, itu ya. Yang terakhir itu. Ini disuruh bentuk polanya tadi itu ya? Iya. Saya terserah rumusnya nggak apal-apal ya. Rumusnya. Kang Yusuf bisa kiriminnya nggak, Kang Yusuf? Oh, itu kan PDF-nya ada. pakai artinya nggak tahu loh. Belum dapat PDF-nya. Ada itu dikirim Ustaz Rijal. Sebentar ya, saya lagi ngerjain. Ada siap? Belum, Gurunda. Wih, itu sebentar itu nggak usah lama-lama itu. Ditulis juga. Mohon maaf yang lain di mute, bisa nggak? Ya, biar kita nggak terganggu. Terima kasih. Lanjut Ustaz. Kita siap nih? Uni siap nih? Punya yang banyak. Yang Ada yang siap? a'lamu ya. Yang a'lamu. Ya. Oke, silakan. A'lamu tuh KKSAD. Oke. Ana. Oke. Alama. Oke. Alama. Oke. Jadi alima ya, ada kosrah itu ya. Oke. Pola. Oke. Apa artinya? Nah itu, saya belum punya kamus, Ustaz, bentar. Wow, harus buka kamus ya. Mengetahui benar nggak? Iya benar. Jadi itu sudah benar itu Gurunda. KKSAD. Ya. Oh, salah berarti. Yakin. Kenapa salah, Bang? Saya malah larinya ke ini, KKL. KKL mana KKL di situ?
Nggak ada kata KKL. Kalau KKL lama bang, kan alamu. Oh iya. Kan makanya baris kasa sama doma sama patah aja beda artinya kan. Iya. Oke, dicatat. Siapa lagi yang mau kita jadi ke volunteer? Gurunda, saya boleh tanya nggak? Kalau misalnya kita ngambil kata fa'ala itu kan, fa'ala, kalau pelakunya adalah ana, itu jadi apa dia? Aku bekerja. Berarti menjadi af'ala. Oh, yang mana maksudnya? Kata yang mana? Fa'ala. Yang kata fa'ala diambil untuk jadi apa? Pelakunya ana. Untuk kata KKL apa kakak sade? KKL. KKL fa'al tu. Fa'al tu jadinya belakang tandanya. Oh, baik. Kan palsu. Iya, saya salah lihat rumus. Kalau salah rumus dia kalau af'alu itu pelaku ana tapi belakangnya doma patah bang. Kalau af'ala patah, pelakunya huwa. Itu bedanya memang awal-awalnya. Berarti polanya ini pola fa'ala. Pola fa'ala. Oke. Kakak sade dia. Sama dengan membawa mobil, kita baru latihan setir mobil. Itu persis seperti itu bang. Latihan setir mobil, berarti nanti begitu kita selesai, kita jalan sendiri, ya udah nabrak mobil, nabrak pohon, masuk got dulu, mati mesin dulu, biasa gitu. Sama dengan ini, salah pola, salah apa. Justru karena kesalahan kita itu, kita tahu yang benarnya mana. Kan kita tahu benar itu setelah kita pernah mengerjakan yang salah. Siap? Saya targetkan hari ini kakek Sade habis mulai kata ganti, kata setuju, kata hubung, huruf, masuk kita semua besok. Ini aja, Pak Ustadz. Bilang aja fi'il amar gitu. Nah, biar pusing. Cari masalah. Oh, cari masalah itu. Abang saya jadi left dia nanti kalau bilang fi'il amar. Iya, benar. Tidak boleh ada kata fi'il amar sini, nggak boleh. Nggak boleh, alergi. Boleh. Tapi pemahamannya lebih dari fi'il amar gitu loh. Masalahnya bingung, ini aja udah bingung saya Bang Yusuf. Nanti Bapak akan asik menerjemahkan Quran, coba deh jadi hobi tersendiri nanti. Soal muda ya? Soal muda ya? Ada yang siap? Marifa siap, Marifa? Ya. Sudah siap? Ta'lamuna. Ta'lamuna. Oke, siap. Coba uraikan. Bentuk KKSAD. Oke. Pelaku antum. Oke. Akar kata anama. Pantas. Pola af'ala. Kok af'ala? Nah. Kalau pola af'ala, tak tu jadi itu bang, tu'limu baru pola af'ala. Berarti dia polanya adalah pola fa'ala. Iya. Nah, itu maksud saya. Alasan. Bang Yusuf, itu nggak laku di sini loh. Kenapa? Nggak laku itu alasan itu. Lanjut Guru, lanjut. Udah. Berarti pola fa'ala bang.
pola fa'ala berarti Ya, abang buka siap. kamus alama, itulah arti langsung. Jadi kalau disebut pola fa'ala, begitu buka kamus dalam tanda kurung, itulah artinya. Atau ada arti lain nanti. Tapi kalau sudah pola lain dari pola fa'ala, harus cari ke bawah. Harus cari pola ke bawah sesuai dengan pola yang ada. Baik. Kalau kata abang, baik. kata abang ini yang diberikan ini daging semua nih bang. Iya, Nggak ada, iya, iya. nggak ada tulangnya nih Nggak bang. ada tulang. Daging semua nih. Nggak ada kulit. Nggak ada kulit, nggak ada tulang, daging semuanya. A'lamu, kakak SAD, pelaku ana, akar kata Oke. alama, Oke. pola fa'ala. Oke, jadi antara alamu dengan talamun hanya beda pelaku, bang. Iya. Jadi Antara di ana di dan alamu antum. saya sedang mengetahui, di mata talamun kau mengetahui. Beda pelaku aja. Bang Ya. Bang Yusuf tulis apa tuh ya? Awas. Apa tanya? Dia sampai mencatat dia. Ini sedunia tahu loh. Katanya dia guling-guling lihat saya ngeles katanya Gurunda. Benar-benar lah. Yang udah siap itu coba maju ke atas. Oh iya, Maju ke Gurunda atas. mohon maaf sedikit lagi Gurunda. Di sini ada Adinda Natalia Iriani rupanya. Mana dia? Dia live kah dia barusan? Coba tanya dia bang. Coba tanya bang. Udah hilang tadi Gurunda itu. Udah hilang ya? Katanya dia nggak paham ini terlalu tinggi. Nggak tinggi. Kasih informasi nanti bang. Kasih informasi nanti. Abang kan di apa follower abang ya bang? Beliau itu. Oh beliau iya nanti itu coba. kan mu'alaf tuh. Adinda Yusuf nanti ada nomor kontaknya beliau nggak? Tolong. Ada. Oh ya udah nanti Kabarin dikabarin aja, aja. Nanti kan ada pengulang tuh Ya. materi yang dari pengalaman yang pertama dari pola masalah KKL itu. Ya. Dasarnya di situ Ya. kan cuman pijakannya hanya huwa humahu. Iya. Iya humahun. Iya. Gitu ya. Di sini aja yang bolak-balik. Cuma Boleh. kalau udah nyampe di sini, jangankan dia, saya aja yang sudah muslim dari lahir masih bingung juga. Kapan dulu nanti bang dengan dia saya bikin kelas baru jadwalnya mungkin saya geser yang ini tetap jalan nanti habis kelas abang saya buka kelas baru lagi yang jadwalnya Iya. Dan saya ikut lagi dong. boleh Oh, Bang Yusuf. boleh Baik. Boleh nanti Gurunda. Kan saya semalam itu kan saya sudah live kan seluruh dunia. Terus hanya pada saat sesi penghafalan aja gitu. Tapi kalau memahami, kalau kita sudah paham teorinya, tinggal dipraktikkan tentang ceramah yang disajikan. Tapi belajar tentang kitabnya Serigala Hidup, menghafalnya susah, tinggal di otak karena tidak ada karisma. Benar. Tidak Semalam ada itu ya. Halo ya, terus bang. Semalam tuh saya sudah sampaikan di sela-sela debat dengan teman. Di channel mana tuh bang? Channelnya? Gimana Gurunda? Channelnya channel apa itu? Sama di channel kita ini. Oke. Saya kemarin ngisi di Lentera apa? Jadi nonton kemarin. Oh gitu. Saya ngisi Lentera Rohani kemarin. Baik. Oke Gurunda dilanjut. Oke udah ya. Kalau sudah, saya klik untuk KKSAD yang sisanya. Sehingga hari ini selesai semuanya. Oke ya. Pola selanjutnya, pola fa'ala kan tadi yufa'ilu. Nah, pola fa'ala. Fa'ala, yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna, yufa'ilu, dan seterusnya sampai ke bawah. Contoh ayatnya dalam Quran, coba buka. Ayat 9, coba buka. Ayat 9 Al-Baqarah. Ayat 9 Al-Baqarah. Ayat 9 Al-Baqarah, buka. Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'un Allah. Nah,
Oke, yukhadi'una, coba uraikan. Ambil pola fa'ala. Abang lihat pola fa'ala yufa'ilu. Fa'al, khada'a, yukhadi'un. Kan kha itu panjang tuh ya. Yukhadi'un. Saya bos ini coba lihat sini. Jadi cara penulisan itu bisa dua macam. Jadi yukhadi'u, bisa begini ya. Yukhadi'u sama yukhadi'un atau bisa begini juga dan ini bukan bagian dari yang di apa namanya dituduh kawan. Ini berbeda nih, nggak ada berbeda itu. Saya khawatir juga ini dibilang berbeda nanti. Ini nggak berbeda nih ya. Ini alifnya ditaruh panjang, ini diganti dengan ini. Jadi jangan anggap pula berbeda nanti bang. Kok nulisannya kurang mau beda nih? Kok ini panjang satu, ini kok alif. Tapi katanya satu huruf nggak boleh dirubah. Nanti pulang dulu dia nanti. Nah, Iya. ya bang. Apa itu? Nah, sekarang kita tahu lah apa bentuknya ini? U sama warna. Pelaku. Perkaranya ada. Enggak kamu salah. Polanya apa? Pola. Fa'ala. Hah? Fa'ala. Pola fa'ala. Ada atau cari kan sudah mantap jadinya itu kan. Ada Oke, titik deh. Ada. Ayo, Yusuf, silakan Bang Yusuf. Ketemu? Ayo Bang Yusuf, udah ketemu Bang? Kita cari yang panjang pokoknya. Nah, abang pasti ada satu statement. Kalau abang diam, berarti abang nak nyari. Kalau abang bertanya, baru nyari itu namanya. Kalau ada yang ketahuan sambil ada tamu, berarti dia diam. Kalau diam, berarti nggak kerja. Ketahuan. Di sini yang saya maksud tadi, kamunya saling melengkapi. Di sinilah maksudnya kamu saling melengkapi. Ketemu nggak kodaan di situ? Ada nggak ketemu? Ayo Bang Yusuf, jangan malu-maluin. Ada nggak kodaan? Ada nggak? Gimana bisa kali kamu saya ini. Benar. Kamu sih nggak lengkap kan? Enggak, kurang lengkap ini. Terus selain terjemahnya itu agak kasar dikit gitu. Makanya itu mungkin bukan terjemahan bukan kamus untuk Al-Quran kali. Nah Bang, coba lihat Bang, ada ketemu Bang Juma? Ya Gurunda. Udah ketemu kata-kata kodanya udah ketemu? Belum, yang lainnya ada yang banyak nih. Nah, kodaan lah. Di kodaan, di kha. Kodaan. Khada'a. Kalau kawan-kawan masih mencari kamus lama, berarti muka kamus belum paham. Nanti saya ajarin lagi ya. Standarnya mencari dalam kamus itu hitungan detik. Hitungan detik, bukan hitungan di bawah 10 detik lah. Kalau di atas 10 detik, berarti ada yang salah cara mencari kamusnya. Oh iya, bukan salah Gurunda. Dia nyebrang ininya. Lembarannya tipis sekali gitu. Berarti salah cara ngeles ya Bang Yusuf, ngeles ya. Halo, ya keadaannya apa? Ayo, siapa? Tahu dia. Apa Bang? Aduh, kok nggak ada ya koda? Menipu ya, udah. Coba lihat ke bawahnya. Apa yang ada di situ? In khada'a kan? In khada'a. Itu pola apa itu? Pola in fa'ala. In fa'ala.
Nah, yang khada'an nggak ketemu di situ kan? Ada nggak khada'an di situ? Nggak ada. Nah, itulah perlunya. Yang ini Bang, coba lihat Bang layar. Nah ini perlunya sini. Dia saling melengkapin. Belum datang tapinya. Nah, ini ada sini. Nah, saya baca di sini ya. Khada'a di sini artinya khada'a memperdayakan. Jadi di atas menipu nih Bang. Jadi kalau khada'a tadi menipu, kalau khada'a di atas menipu apa namanya tuh? Memperdayakan ya, betul. Nah, jadi pokoknya menipunya itu lebih dari menipu. Nah, dalam terjemahnya coba baca terjemahnya Bang. Kita baca terjemahnya. Siapa yang bisa terjemah? Saya baca terjemahnya ya. Nah, itu yang kata saya tidak sanggup ditampung oleh terjemahan. Coba ini satu contoh ayat. Ini contoh sekali ya. Ayat berapa itu? Ayat Innallazina aja. Oke, coba baca di situ Bang. Ayat 9, terjemahnya siapa yang pegang? Siapa yang bisa terjemahin? Ayat 9 coba baca. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa Nah, ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Coba mereka menipu itu apa terjemahnya? Ayo Bang Yusuf. Mereka apa? Yang mana Gurunda? Allah. Sebenarnya itu artinya apa? Artinya coba lihat. Mereka menipu Yukhadi'una terjemahnya apa? Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Stop, menipu kan? Iya. Padahal yang menipu itu yang di bawahnya itu yang yakdauna itu baru menipu. Yang ini kan tadi bukan menipu, di atas menipu loh Bang. Memperdayakan. Nah, mestinya memperdayakan. Jadi pokoknya kualitas menipu itu lebih dari menipu. Kalau menipu khada itu paling nipunya ya ukuran di bawah 1 juta lah. Tapi kalau yang yukhadi'un itu udah miliaran. Iya. Beda kelas itu. Iya. Nah itu yang dalam terjemahnya sama-sama menipu, padahal beda. Coba lanjutin deh, yang menipu yang kedua itu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang percaya, padahal mereka hanya menyadari diri sendiri, sedang mereka tidak sadar. Nah, dan orang yang beriman, dan padahal mereka hanya menipu kan. Wama yakda'u, menipu itu yakda'una. Itu yang khada'a itu. Yang menipu itu yang khada'a ini. Tapi khada'a ini beda tuh. Coba perhatikan saya. Yang yakdauna, ini yakdauna. Tak, oke. Ini saya hapus ya. Kita contohin di sini biar orang ini kasus ini untuk mewakili kasus-kasus yang lain nanti. Kasus-kasus ini akan mewakili kasus yang lain biar cepat kita bisa memahami kenapa selama ini saya bilang nggak cukup bahasa Indonesia. Saya berkali-kali mengatakan bahasa Indonesia nggak cukup untuk menerjemahkan sebuah ada kalanya. Yang pertama kan bunyinya yukhadi'una ya. Saya buat begini boleh. Yukhadi'una. Nampak semuanya ya? Nampak ya? Iya, Gurunda. Ini bisa, sorry. Ini juga bisa. Dan sampai digoreng pula sama orang, Bang. Nah, kalau bisa digoreng pula dan ini. Ini pakai alif, ini enggak. Nah, satu lagi apa? Yahda'una. Nah, ini kita jonteng dua. Yukhadi'una, yakdauna, beda nggak bacanya orang? Beda? Beda. Oke, sekarang kita susun sama-sama. Bentuknya ini. Bentuk apa ini? Pakai SAD. Oke, KKSAD. Tadi ini bentuknya apa? Sama-sama KKS AD. KKSAD. Ini KKSAD-nya biar saya ulang ini karena ini banyak aturan ini huruf ya, ini huruf na. Inilah yang akan dia KKSAD. Oke. Nah. Sekarang ini pelaku siapa? Pelaku home. Ini pelaku home, sama ya? Sama. Nah. Akar kata apa? Khada'a. Akar kata khada'a. Ini akar katanya apa? Sama. Nah, ini sama kan? Sekarang ini pola. Ini polanya apa? Fa'ala. Pola apa ini? Pola fa'ala kan? Nah, ini pola. Ini pola. Sudah berusaha kita pelajari. Yufa'ilu. Pola
Fa'ala. Fa'ala. Beda pola kan? Ini ada alifnya. Ini tidak ada alif. Ya kan? Benar, Guru. Ini berarti kata yang dimaksud untuk terjemahan yakdauna, yang dimaksud adalah kata khada'ah. Jadi kata khada'ah. Ini yang diperlukan menerjemahkan ini. Sementara kata ini yang diperlukan adalah khada'ah. Beda nggak? Beda nggak? Beda? Beda. Coba Bapak baca terjemahannya. Kita buktikan sekarang bahwa terjemahan Indonesia itu nggak mencukupin. Coba baca. Mereka menipu Allah dan orang-orang. Menipu kan? Iya. Menipu kan? Khada'ah itu yang menipu tuh, khada'ah itu menipu di situ kan? Iya. Oke, terus. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri. Menipu lagi kan? Menipu lagi kan, Bang? Iya, betul, Gurunda. Mestinya gimana? Yang benarnya. Ayo, Bang Yusuf. Memperdayakan. Mereka memperdayakan Allah. Nah, mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang beriman. Jadi artinya mereka menipu itu betul-betul menipu Allah dan betul-betul menipu orang beriman. Jadi semua kekuatan, semua usaha kelicikannya, semua kemampuan dia untuk menipu orang beriman dilakukannya. Nah, itu bedanya dengan menipu khada'ah dengan menipu khada'ah. Adakah dalam ayat, bisa nggak terbaca itu dalam terjemahan? Bisa nggak, Bang? Gimana, Gurunda? Bisa nggak terjemahan bisa menggambarkan bahwa menipunya orang mereka dengan menipu kata-kata yakdauna dengan nggak bisa, Gurunda, nggak bisa. Kan? Tapi dengan melihat teks asli nampak bedanya kan? Nampak. Nah, pertanyaan saya, perlukah kita menerjemahkan Al-Quran dengan pakai teks asli atau enggak? Perlu dong. Nah, gitu Pak. Itu jawabannya contohnya. Kalau Abang ditanya, ini contohnya. Nah, ingat tuh, catat tuh Bang Yusuf, catat, kasih stabilo. Al-Baqarah ayat 9. Nah, contohnya itu. Jangan hanya menggunakan kata menipu-nipu. Memperdayakan dengan menipu itu beda. Menipu itu ya sama dengan apa tuh. Tapi kalau memperdayakan ya gitu. Di atas menipu lah. Ya, di atas menipu lah. Pak Koni rokapang Bang Yusuf. Dan nampak perbedaannya kan? Iya, Gurunda. Jadi di situ yang membedakan itu adanya huruf fa yang ada alif, yang polanya. Yang membedakannya apa? Pola. Makanya 4 poin ini harus paham kita. Baru kita bisa menerjemahkan dengan benar lah. Fa'ala dengan fa'ala. Kan beda pola. Iya, Gurunda. Apakah Allah membuatnya sia-sia? Tentu enggak. Tentu Allah lebih tahu. Bisa aja kalimatnya kan. Yakdauna apa namanya? Sebentar saya harus pakai teman ya. Bisa mestinya kalimatnya yakdauna Allah wallazina amanu wa ma yakdauna. Kan mestinya kalimatnya begitu kalau normalnya. Iya, kalau kan, melihat kalimatnya ini. Tapi kan kalau di Arab berarti bisa jadi bunyinya seperti itu. Iya pasti. Yakdauna Allah wallazina amanu wa ma yakdauna illa anfusahum wa ma yashurun. Itu kalimat dikembalikan ke teks aslinya begitu bunyinya. Iya, benar. Itulah keutamannya Al-Quran. Nggak bisa. Nah, tuh. Abang sudah dapat senjata satu, Bang. Jadi kalau Abang berdebat dengan topik ini, Abang bisa beri contoh ini nih. Makin kencang serangan Abang tuh. Nah, catat tuh Bang Yusuf. Dan kayak gini banyak, Bang nih. Yang kayak gini banyak nih. Jadi Gurunda, yukhadi'una dengan yakhda'una itu jelas berbeda. Kan meskipun hurufnya sama gitu. Akar katanya sama, tapi pola sama. Tapi pola berbeda. Nah, itu Bang Yusuf catat, jangan filama kok sini. Enggak gini Gurunda. Saya kan setiap malam itu kan ngajarin tajwid, lihat hal ini waduh takut juga ya kalaunya masalah panjang pendek salah gitu. Padahal akar kata sama. Iya. Beda. Contoh-contoh lah Bang Yusuf. Kalau kita mungkin sebentar lagi 3 bulan ya, kakek Sari sangat sudah selesai. Panjang pendek, cuma lihat nih panjang pendek bedanya. Ini apa bacanya nih? Sorry ya. Ini apa bacanya nih? Apa bacanya nih? Pola. Apa artinya? Kata-kata.
Berkata. Oh, berkata. Yes. Biasanya saya ngartikannya katakan gitu. Katakan, kalau katakan ini. Cool ya. Yes. Itu buktinya. Cara Anda belajar dengan menggunakan nahu sorab salah gitu. Mantap. Oke. Kola. Dibalas saya. Kola. Nah, sekarang ini artinya apa nih? Saya panjangkan di sini begini. Kola. Nah, itu dia. Kola. Mereka berkata berdua. Kan temali belakangnya nih. Mereka berkata. Sudah mereka, bukan lagi dia. Ini 2 orang nih yang berkata. Kola. 2 orang yang berkata. Hanya dengan menambah panjang. Jadi kalau wa qala rabbuka, dan tinggal ketika 2 orang Tuhan berkata. Waduh. Bahaya kali gitu. Hah? Bahaya kali 2 orang Tuhan jadi berkata. Iya, makanya. Jadi coba buka surat Al-Baqarah ayat 10. Jadi kita ada waktu. Ayat 30 ya. Coba lihat. Ayat 30. Ayat 30. Wa isqala rabbuka. Wa isqala rabbuka lil malaikati. Kalau dibaca wa isqala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata. Tapi kalau kita panjangkan alifnya, wa isqala rabbuka, ingatlah 2 Tuhanmu berkata. Maka wa isqala. Duinitas. Kalau lamnya jadi panjang itu, waduh, kacau banget itu. Iya. Nah, itu kalau sekarang kita rubah formatnya. Kita pendekkan kafnya 1, lalu la-nya panjang tetap. Qala. Apalagi artinya ini? Wa isqala. Apalagi artinya itu? Ini artinya benci. Jadi kalau dibaca wa isqala, dan ingatlah ketika Tuhanmu benci padamu. Bukan berkata lagi, benci jadinya. Berarti sama ini dengan kata 5 dengan 5 gitu. Bisa. Nah, tapi kalau itu nggak terlalu penting, itu karena huruf ya. Ini kata kerja loh. Ini kata kerja loh. Pekerjaannya yang pengaruh. Kalau 5 mungkin tidak terlalu apa ya. Karena itu huruf. Jadi ke depan baca hati-hati, kita kalau bisa belajar hati-hati. Nah, ini kul katakan. Kalau Bapak baca kul, lain lagi artinya. Kalau kul artinya apa ini? Sorry ya. Kalau baca ini, apa nih artinya? Ini. Makan. Nah, makanlah. Ini katakanlah. Katakanlah. Ini makanlah. Makanlah. Ini cocok dikasih materinya ke ini. Siapa namanya itu? Yang murtadin, yang mantan TKI itu. Siapa Bang Yusuf? Siapa? M toilet apa ya? M toilet. M toilet siapa namanya? Dia aja baca asma'u salah dia Bang. Dia baca isma'u salah, asma'u dibacanya. Itu makanya. Iya, asma'u. Rasulullah. Itu kacau. Anjala dibaca Anjala. Anjala katanya kan, ya ketawa aja. Nggak usah di apa, nggak level lah tuh Bang. Jangan itu orang gila itu Bang. Air minum dulu deh, tapi yang hangat ada enggak? Oke, udah semuanya? Allahu Akbar. Jadi saya simpulkan lagi, untuk kakek adik, bapak-bapak yang sudah punya bahan tinggal dipelajari. Yang mulai dari pola fa'ala itu 3 bagi 3 pecah, ada tengahnya beda kan, huruf fasrah, domah, fathah. Di mana Bapak tahu tuh di konteks di teks Al-Qur'an atau di kamus. A, I, U, given. Tidak perlu dihafal. Lihat aja Quran. Kalau yang lamu berarti takfuruna berarti papa. Nah, adapun untuk hafalah sampai seterusnya itu hanya satu bentuk rumus itu. Bapak tinggal ingat aja. Kalau saya ingat doma sukun kasrah. Bapak mungkin apa bahasa Bapak terserah. Doma sukun kasrah. Kalau saya doma sukun kasrah. Kalau untuk hafalah. Kalau untuk pola fa'ala doma fathah kasrah. Kalau doma untuk pola fa'ala doma alif kasrah. Nah, dan seterusnya. Kapan Bapak hafal ini? Dengan latihan. Percayalah Bapak. Kalaupun Bapak tidak hafal sekarang, tidak apa-apa. Sambil latihan. Latihan. Rajin-rajin membuka pola, rajin-rajin membuka kamus, rajin-rajin membahas Al-Quran. Nah, dengan demikian, untuk
materi KKSAD selesai. Maka besok saya masuk kepada KKP dan seterusnya. Mungkin tinggal sebentar itu KKP, KKSAD, KKP, kata tunjuk, kata ganti, lalu masuk ke pola aktif pasif. Nah, nanti baru mungkin besok bisa selesai semuanya, tinggal lagi huruf semi reguler dan rumus-rumus mencerdaskan kata. Begitu selesai semuanya, Bapak siap untuk diterjunkan ke lapangan untuk menerjemahkan Quran. Nah, latihan kita nanti tetap kita ikut di sini, tapi materi tinggal latihan. Bapak ayat 1, Abang saya ayat 1 terjemahin, ayat 2 mungkin Bang Yusuf, ayat 3 nanti Pak Dedi, ayat 4 Sanu, begitu terus sampai Bapak mahir. Sampai terakhir nanti kan Bang Yusuf, ya. Coba kayak kemarin lagi, coba ulang lagi dia. Bang Juma coba boleh deh. Bang Juma siapa boleh ambil Quran, buka sembarangan tunjuk. Coba Bang Yusuf. Oh, kameranya Bang Yusuf, kameranya. Kamera. Aduh, sebentar. Kameranya buka. Kamera. Kalau nggak bisa buka kamera ini, gelap. Oke. Mati lampu saya di sini. Tidur ya, Bang? Tidur ya, Bang? Itu dia baring-baring. Sambil berbaring dia. Ketahuan ya. Enggak, bukan. Mati lampu, putus lampunya. Alasan ya, Bang, alasan ya. Alasan. Aku buka, Bang. 40. Buka. 40. Ali Imran 40. Apa? Ali Imran 40. Ali Imran 10. 40. Ali Imran 40. Ali Imran. Ali Imran 40. Qala Robbi Anna. Mana sebentar? 40. Itu. Qala. Siapa Qala? Qala apa itu artinya? Dia berkata. Tuhanku, Tuhan, Anna sesungguhnya aku, yakunu, Anna ini, Anna ya sesungguhnya aku, yakunu dia bagiku gulamun no, kita cari akar katanya nanti gulama. Ayat berapa tadi? Ayat 40 ya? Gulamun itu anak ya kalau nggak salah. Oh, sebentar. Anak laki-laki. Iya, anak berapa laki-laki. Tadi, Bang Yusuf? Ali Imran 40, Gurunda. Itu tadi diacak ya, Bang ya. Kita acak ya jadinya. Kita nanti sampai taraf oke ya. Saya gulamun itu lupa. 40. Nah. Ya Rabbi. Hanya Maryam ya. Kalau itu Imran yang berkata. Coba tuh. Tidak tahu tadi. Hanya Maryam. Kalau itu. Iya. Imran yang berkata. Baca tadi saya. Ali. Kamus itu ya, kamus minded ya, kita kamus dulu. Walaupun saya udah paham artinya, kita buka kamus. Saya belum ulama itu mungkin sebagai vocab yang lupa saya buka kamus dulu. Ini contohnya begitu nanti Bang. Jadi kita latihannya kalau sudah mahir, nah bisa kita buka itu sebentar. Gulamun. Ini selesaikan dulu yang ini Pak Ustadz, besok kan itu yang amar terus domir gitu. Oke. Itu ngeledek namanya itu ya. Oke. Lama besok. Aku lama cari lama. Hari ininya tambah lari. Kalau lama cari, kalau lama sebentar. Kalau lama itu sebentar ya. Kalau lama sebentar saya cari dulu. Kalau lama. Oh, dari sini ya. Nggak ada di sini. Nggak ada. Oh, gak lama ada. Bukan amat sahabat pada minuman sangat keras, gulamun. Orang muda, gulamun. Bentar mana ya, Gulamun. Di sini gulamun. Orang muda, budak, khadam yang muda. Remaja bisa kayak gitu. Remaja. Kalau anak kan waladun. Nah, gulamun anak remaja bisa. Ulama. Walimah saya nggak puas dengan satu kamus. Cari kamus satu lagi deh. Kamus satu lagi terbuka. Nah, jadi karena kalau dia berkata, kita mulai ya. Saya prinsip-prinsip dulu yang saya terangkan sini biar kita hemat waktu. Kalau kan dia berkata di sini kita tidak bisa langsung menyandarkan kepada si A, si B, si C. Kita butuh ayat sebelumnya.
Tidak bisa kita ujuk-ujuk kola. Siapa kola ini? Harus ada berita sebelumnya. Kalau belum bisa 2-3 huruf ke belakang kita, 3-2 ayat. Mana kata-kata di sini ya? Saya lihat dulu dah. Mundur. Kalau Rabbi, bukan memang di sini Zakaria merujuk kepada Tuhan itu, Gurunda. Kan di sini Zakaria nih dalam hal ini kan. Zakaria berkata, cuman untuk menantangkan dia Zakaria, nah ini kita tes satu ini kola ini ya. Saya mengatakan setiap kola itu sudah ada sandarannya. Coba kita tes dulu. Ada nggak muncul nama Zakaria? Coba kita saya coba mulai dari perikop pertama. Mana perikopnya? Paling tidak dari perikop. Kul in kuntum tuhibbullah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kul atiiullah wa atuni innallaha astafa Adama Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Amran alamin zuriyatan ba'duha min ba'di. Allahu sami'un alim. Isqalatil imra'atu Imran Rabbi ini. Nah, ini mungkin kata kuncinya. Wa isqalatil imra'atu. Nah, ini mungkin kata kuncinya. Nah, kita lihat Imran. Nah, kita lihat mundur ke ayat 30 kan ini isinya Imran ya. Isqalatil Imran. Bentar ya, Rabbi ini nazar kulaka mati bahasa protokol ini akan tersamali kalau mau pada kita butuh sisilah nanti di sini ya. Kunta wallahu a'lamu biman yaqulun wa laisa dakaru kal kunta dakaru. Nah, ini bentar ya, ayat 36 kata mata kalau isinya Imran mulai kenana dan kata ya Tuhan terus mengaku melahirkan seorang perempuan lagi bayangkan itu dan anak kita dan terus mengaku telah menyelamat yang perlindungan untuk tanah yang ketujuh dulu yang Zakaria dan kata Zakaria sebenarnya wazuriyataha minsyaitan ataklab rambuha dikabulin hasanah Tuhan hasanah wakat. Nah ini kan ayat 37-nya muncul nama Zakaria kan di situ. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanati wa ambataha nabatan hasanah wa kafalaha Zakaria. Itu nama Zakaria di situ. Nah, itu Zakaria di situ itu menjadi qala di sini. Jadi qala ini sandaran ke Zakaria. Ada kata-kata Zakaria. Jadi artinya kata-kata qala, saya terus terang lagi mencari kata-kata qala ini termasuk yang saya cari satu. Setiap kata berkata kan tadi terputus ujungnya tuh Bang ya. Dia berkata artinya tuh. Nah sekarang siapa yang berkata itu kan kita nggak bisa, kalau dipotong ya sebelumnya, kita nggak bisa menemukan siapa yang berkata di situ. Halo? Iya, Gurunda. Nah, jadi yang berkata kita fokus. Nah, jadi kita harus mencari sebelumnya siapa yang berkata. Ini kita sedang latihan mencari latihan ya, anggap kita latihan ini. Tadi ketemunya di ayat 30, di 37 ketemunya kan wa kafalah Zakaria. Nama Zakaria ini muncul di sini karena mungkin kalau kita bahas ayat ini mungkin butuh waktu lama lagi kan. Tapi pesan saya di sini kalau ada kata-kata qala wa isqalatil malaikatu. Kalau dibawa qala pada saat qala Rabbi ja'alli, berarti sudah ada siapa pelaku qala di sini karena sudah ada ketemu qala Zakaria di atas. Wa isqalatil ketemu juga yang berkata itu malaikat. Dari mana tahu malaikat? Karena tak ada tak di situ. Jadi setiap kata qala ada pelakunya yang jelas. Nah, itu yang saya akan di sini yang harus ditekankan. Nah, jadi sekali lagi nanti karena waktu juga Mas. Jadi saya lihat ayat yang kita buka tadi ada 1-2 kata yang saya ulang untuk belum apa. Nanti kita jadi berarti saya ada kelemahan satu nih. Satu kata ulama sebenarnya dulu pernah tahu lupa dia. Nanti saya cari lagi ya. Nah, jadi kesimpulan saya Bang Yusuf, pada saat kita buka itu berapa kali? Jadi saya dulu Pak buka udah sampai 100 ayat, buka di tengah, ada datang nggak tahu 2 kata. Kadang buka 3 kata nggak tahu. Tetapi arah ayat itu udah tahu kita. Nah, kebagusnya itu nanti bagi para peserta tidak ada lagi kata yang tidak tahu. Karena grammar itu vocab itu diulang-ulang. Coba lihat tadi, janganlah berapa kali kita temukan. Qada berapa kali kita temukan. Apalagi kata-kata yang sering muncul. Misalnya fa'ala muncul lagi. Sya'ara muncul 2 kali nanti. Jadi yang penting ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat 100 jadikan vocab sebagai vocab kita. Insya Allah nanti sudah kalau 100 itu dapat ke belakang itu udah bisa nanti.
Nah, itu apa? Oke Bang, karena waktu yang sudah jam 11, sudah setengah 11, Bang Juma juga ada keperluan lain. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan, mulai pertanyaan. Silakan Bang Yusuf. Kok saya terus ini Gurunda ini? Saya mohon Pak, sekali lagi ke depan, besok kita belajar. Mohon saya bos. Ya, silakan. Ya. Halo? Ya. Kamus dilengkapin. Nah, kamus ya. Satu kamus. Yang kedua, yang saya kirim soft PDF kemarin dicetak Pak ya. Jadi dicetak dalam bentuk hard copy, tidak hanya dibaca-baca secara soft copy, cetak, tulis langsung. Karena pada saat latihan dengan menulis itu lebih cepat pahamnya dibanding hanya membaca-baca. Nah, mulailah latihan dalam ambil kata-kata yang sudah kita pelajari dalam Al-Quran, ambil satu, entah itu bentuk lampau, bentuk sekarang, ambillah. Bentuk lampau, bentuk sekarang, ambil yang sudah pasti, yang sudah Bapak tidak ragu lagi, yang Bapak paham artinya. Nah, untuk ketemu kata kerja, kan ada latihan, coba lihat. Nah, di belakang, di buku itu saya siapin untuk latihan. Coba lihat modul latihan. Ini modul latihan kan. Itu saya siapin di sini buku kosong. Kita siapin yang kosongnya. Kosong mana nih? Ada kosong, mudah-mudahan ada kosong. Mudah-mudahan ada kosong. Karena ada kosong tinggal di copy Pak. Saya minta berarti dicetak, nggak dikosongkan ya Pak. Kalau ini kata, setelah Bapak kopi aja satu ini yang di belakang ini mana ya? Ini contohnya. Nanti Bapak ambil satu kata dalam Al-Quran, misalnya Bapak baca Quran misalnya gini ya, saya baca misalnya. Saya coba baca sampai 5 ayat pertama, yang Bapak tahu langsung, yang sudah belajar langsung Bapak uraikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba. Mungkin belum ya, besok zalika besok. Alif lam itu saya harus tahu bahwa itu kata benda alif lam. Untuk Bang Juma udah tahu. Nah, kemudian fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Qimuna itu udah tahu itu ya. Tapi dia ada huruf semiregular satu, tapi bentuknya sudah tahu. Yuqimuna. Nah, sekarang saya coba tanya deh. Yuqimuna itu bentuknya apa itu? Al-Baqarah ayat 3. Yuqimuna. 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 Apa bentuknya ini? Bentuknya KKS. Tadi kan? Ya benar. Ada imbuhan ya. Wow. Ya. Bentuk KKSAD. Pelaku hum. Ya kan? Hum. Nah, katanya karena ada huruf ya, ini maksudnya huruf semiregular. Nanti di setelah itu kita terangin. Jadi sekarang akar kata koma. Koma ya. Koma. Koma. Ini artinya berdiri. Tapi karena pola fala jadi akama. Akama mendirikan. Jadi mereka mendirikan sholat. Bapak tahu bentuk dan pelaku. Karena akar kata mengandung ada alif. Ini karena ada kata alif sini. Inilah yang saya maksud huruf semi regular itu. Terus saya terangkan dulu nanti. Itu temuan kita juga. Nah, kemudian waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yuqinun sudah tahu juga, tapi karena ada huruf semi regular satu, nantilah. Tapi bentuknya sudah tahu, pelaku sudah tahu, akar kata belum tahu, memang belum tahu, karena besok diterangin. Kemudian ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru, sudah tahu kafaru. Sawaun sudah tahu kata benda. Nah, anzarta, sudah tahu tuh, anzarta. Anzarta itu apa tuh? Anzarta. Ada yang tahu? Anzarta? Halo, tidur semua? Halo Bang Yusuf. Halo, terakhir. Enggak ribut di tempat saya, ada anak saya sebentar. Oke. Nah, jadi itulah bentuk latihannya ya. Mulai latihan sekarang. Kalau sudah paham latihan itu memang tidak bisa lagi saya antar Bapak. Kalau bisa saya pindahin saya pindahin, tapi karena sudah latihan itu sudah harus sendirian, maka pemahaman Bapak tentang ayat-ayat itu tergantung bagaimana latihannya. Jadi saya berharap mudah-mudahan Bapak rajin latihan. Kalau Bapak sedang latihan menemukan kesulitan, jangan malu-malu telepon saya, kontak saya, WA saya. Kita sudah ada di grup.
waktu Bang Juma undanglah Pak Bang Yusuf di grup untuk kita hanya berdiskusi tentang surat-surat Al-Quran yang kita bahas di grup itu. Tidak boleh ngomong yang lain, tidak boleh ngomong politik, tidak boleh ngomong meme. Pokoknya khusus kita bertanya tentang Quran aja di situ. Belum kesalahan lagi nggak usah. Atau yang mendukung kegiatan kita orang. Kayak tadi saya tanya PIN, itu boleh. Yang kita dengan belajar kita. Ya, oke. Sebelum saya tutup ada pertanyaan terakhir. Abang saya kalau ada pertanyaan silakan Bang. Sementara iya itu ada Gurunda gimana? Saya boleh Pak Ustadz? Boleh silakan. Ini Pak Ustadz saya mau minta tolong untuk urutan materinya kalau bisa dituliskan Pak Ustadz. Itu kan sudah ada di PDF. Oh iya, iya. PDF cetak Pak. Nanti dikirimin dikirimin di grup. Sudah di grup itu. Saya kirim di grup. Saya ambil semua itu. Saya ulang mungkin baru ada masuk enggak ini dia enggak ngelihat itu. Udah kemarin saya kirim. Siap Ustaz. Tinggal itu coba lihat di grup Bang Dedi. Ada enggak? Ada kan? Oh, ya udah masuk. Bang Juma undang di situ Pak. Udah Pak Ustaz. Bang Yusuf undang Bang Juma di situ. Jadi kita hanya bicara tentang latihan Al-Quran aja. Jadi kita nggak ngomong yang lain kok. Dan kalau dia bertanya, Bang Yusuf menjawab dulu. Kalau nggak bisa Bang Yusuf menjawab, baru saya menjawab. Ya? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Ada lagi? Kalau di situ kan ada Gurunda Juma itu. Nah, beliau dulu Pak Ustadz. Iya. Pokoknya Bang Juma dulu. Biar Bang Juma dulu terakhir nanti. Oh, gitu ya. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh ya, nanti 3:30 saya insya Allah informasi ke Bapak-Bapak, saya udah rutin ngisi di Lentera Rohani, mungkin tiap subuh, kita nanti mungkin linknya saya posting di grup, bagi kawan-kawan yang punya kesempatan silakan hadir, karena kalau link itu Bapak masuk, langsung Bapak ke VIP room, tidak sebagai floor, tapi di VIP room, jadi siapapun yang saya undang kayaknya langsung masuk ke VIP room, kalau yang lain melalui selektif, melalui seleksi, kalau ini enggak kayaknya. Kalau Bang Juma mau hadir nanti boleh silakan Bang Juma ya. Siap subuh kalau ada waktu silakan mampir dikit habis itu mundur nggak apa-apa. Kemudian nanti jam 3:30 saya juga diundang oleh Mas Rizky untuk membahas ayat-ayat. Nah sebagusnya kawan-kawan kalau yang hadirlah karena itu saya langsung latihan dan nanti kita insya Allah oleh Bang Rizky di jadwal juga ngajar kayak gini. Jadi mungkin habis jam 8 sampai jam 10 ngajarnya di JCC, jam 10 sampai jam 12 ngajarnya di Lentera Rohani. Kalau tempat Bang Juma menginginkan juga Pak Rizal, saya di tempat saya juga boleh, ngasih lagi nanti nyambung di Bang Juma nggak apa-apa. Kalau Bang Juma bisa ngumpulin 15 orang untuk terima Quran di rumah Bang, nah, saya siap. Itu ya Bang? Ya Bang, mungkin nggak tuh Bang? Mungkin saja lah. Kalau misalnya Bang Juma perlu juga kita misalnya diskusi tentang ayat ini di tempat Abang boleh juga. Kita bahas 1 ayat, 2 ayat gitu, boleh, siap. Tapi kasih tahu saya dulu ayat yang mau dibahas. Baik. Mohon waktunya sebentar Pak Ustadz, itu Ibu Puput nomornya tolong kasih ke saya kalau mau PDF-nya nanti dikirimin gitu, terus dimasukkan ke grupnya juga gitu ya Ibu Puput ya. Nomornya di sini atau di mana? Langsung ke WA-nya Ustadz. Ke WA aja, ke WA. Oke. Ya. Silakan Pak Ustadz. Siapa lagi? Ustadz, berarti kalau belajar ini bisa bicara bahasa Arab dong? Oh enggak, saya nggak bisa bahasa Arab, kita menerjemahkan Quran aja. Oh, beda ya berarti ya Ustadz? Beda, nanti yang hebat bahasa Arab, sini ada Pak Al, jadi dia nggak bisa terima Quran. Sebaliknya saya bisa terima Quran, tapi nggak bisa bahasa Arab. Oh. Bahasa Arab itu bukan bahasa Quran, bahasa Arab itu lebih tinggi dari Quran. Okay. Tetapi mungkin modal dasar untuk belajar bahasa Arab bisa. Berpaham Quran ini mungkin yang penting kita kan niatnya bukan untuk bahasa Arab, untuk belajar Quran. Jadi Quran dulu baru bahasa Arab ya. Oke, yang lain ada? Kalau enggak, Bang Juma ada pertanyaan lagi Bang Juma? Sementara belum ada Gurunda. Oke, besok kita kalau bisa tepat jam berapa bisa besok tepat kita? Jam 8.30 di sini atau jam 8 di tempat Gurunda boleh. Oke, jadi besok jam 8 saya langsung jadi tadi kan saya diminta oleh Mas Rizky
mengisi kuliah subuh. Karena saya jadwalkan jam 7 di sini, jadi sangat 7 saya, walaupun masih banyak bertanya, saya stop tadi karena saya sudah janji dengan bapak-bapak semuanya. Nah kalau jam 8 berarti saya perpanjang jadwal saya di ngisi mungkin jam 7:30 sampai jam 7:30. Nah gitu, jadi biar sama-sama dapat, di sana dapat, sini dapat. Lihat saya pada waktu setengah jam untuk istirahat, untuk makan, sarapan, habis itu on air lagi di tempat bapak. Sepakatnya jam 8 ya. Iya. Kalau terlambat kita tinggal gitu, setuju? Iya. Oke, demikian dari kita semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, dan kepada bapak-bapak yang sudah dapat materi, yang sudah bapak pahami, sekarang tinggal bapak-bapak untuk latihan lagi. Dan saya sekali lagi membuka diri kapan saja bapak tanya, bapak kalau hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang kok kesulitan ini. Saya juga gitu, kalau saya nggak tahu jawabannya, saya akan tanya lagi ke anak saya yang tamatkan Kairo. Kalau dia nggak tahu lagi, dia akan tanya lagi gurunya, karena Al-Quran ini sangat dalam. Saya tidak bisa memastikan tahu semuanya, tapi teori-teori yang kita apakan tahu semuanya. Kalau Anda akan ketemu dalam Al-Quran kok nggak cocok dengan teori, pasti 1-2 ada pengecualian. Itu namanya kayaan itu. Nah, tapi insya Allah semuanya asal diberi waktu bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Insya Allah ya. Demikian dari saya, terlebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa besok jam 8 waktu setengah 8 ya. Jam 8 setengah 8 tadi? Jam 8. Jam 8 Guru, jam 8. Jam 8 waktu Indonesia Barat ya? Iya. Oke, jam 8 Indonesia Barat. Dan sekali lagi saya doakan semua kawan-kawan saya silakan beraktivitas, carilah dunia sebanyak-banyaknya, lalu gunakan sebanyak-banyaknya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan kita menjadi rezeki tapi lupa sama Allah, tidak. Dan khusus Bang Juma sudah harus jangan sampai satu hari lupa Quran, karena sudah ada teguran dari dekat ketemu bahannya. Jadi sekali lagi harus tiap hari kita mengasah Quran, latihan Quran dan Quran. Metode Al-Sani itu tiada henti menggapai naung ilahi, artinya tidak akan pernah berhenti belajar terjemah Quran. Demikian dari Quran, dan mohon maaf bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.